Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Sahabat-sahabat, teman-teman, terutama yang teman di Bigo, kami ucapkan selamat datang, terima kasih sudah datang di acara kami ini. Semoga dengan acara ini pertama-tama kita diberikan wawasan, kita diberikan ilmu, ditambahkan ilmu kita tentang ilmu agama, baik itu juga tentang ilmu dunia, karena tidak kita bisa pungkiri dunia itu juga penting untuk menjaga agama kita. Nah, adapun sebelumnya kami akan bacakan susunan acara pada kesempatan malam hari ini. Sambil menyambut bulan suci Ramadan ya, kami ucapkan juga marhaban dengan Syahrul Mubarak, bulan Ramadan. Semoga semuanya nanti diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan segalanya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Susunan acaranya hari ini adalah yang pertama pembukaan, dan yang kedua pembacaan Al-Qur'an atau tilawah bersama Ustadz Amrullah. Kemudian yang ketiga itu adalah materi agama yang akan langsung disampaikan oleh Ustadz Ahmad Syafi'i atau Ustadz Portal. Dan yang ketiga, yang keempat acaranya langsung narasumber cerita daripada tema kita. Narasumber pertama yaitu Bang Alan Masker atau Bang PG. Kemudian narasumber yang kedua itu karena tidak bisa hadir dan beliau ada di sini menyimak dan menyampaikan menitip salam sama semuanya, tidak bisa hadir beliaunya. Insya Allah saya akan menyampaikan cerita atau kisahnya. Kemudian yang kelima tentang materi hukum yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Muhammad Ari atau Bang Ari. Kemudian yang keenam materi psikologinya yang akan disampaikan langsung oleh Ukti atau Ibu Putri Clara. Dan yang keenam baru season tanya jawab. Tanya jawab di sini mudah-mudahan sesuai dengan tema ya, terutama tentang tema hukum pidana atau masalah agama, silahkan. Atau yang berkenaan tentang psikolog supaya bisa cepat move on dan sebagainya, silahkan. Ini season yang ke-7 tanya jawab, dan yang ke-8 doa insya Allah akan dipimpin juga oleh Ustadz Portal, dan yang terakhir penutup. Demikian susunan acara kami, dan langsung saja kita mulai mempersingkat waktu. Kita mulai dengan pembukaan. Marilah kita sama-sama buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga lancar semuanya. Kemudian langsung ke acara yang kedua, yaitu pembacaan Al-Quran atau tilawah Al-Quran yang akan langsung dibacakan oleh Ustadz Amrullah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
مريضا أو على سفر فعدة أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير فمن تطوع خيرا فهو خير وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Jazakumullahu khairan. Masya Allah, tabarakallah bacaan beliau. Itulah tadi bacaan tilawah yang dibacakan oleh Ustadz Amrullah, yang semoga Allah panjangkan umur beliau dan berikan istiqomah. Terima kasih sekali lagi mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran buat Bang Amrul. Kemudian kita berlanjut ke acara berikutnya. Acara yang kedua, yang ketiga, yaitu tentang materi agama yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Al-Fadil Ustadz Ahmad Syafi'i, yang dikenal dengan Ustadz Kotak. Tapi ini temanya tentang sesuai dengan tema ya, yaitu tips antisipasi terhadap tipu daya buaya syariah, atau yang sering terkenal dengan PHP juga, memberi harapan palsu. Nah, insya Allah nggak bakalan berjauhan dari tema itu yang akan disampaikan oleh pemateri kita dari segi agamanya.
Itu langsung disampaikan oleh Ustadz Ahmad Syafi'i. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Semua mukmin yang fahum la yarji'un. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatannya dari host Tasaud dalam acara ini. Saya akan menyampaikan tentang bahasan buaya-buaya syariah atau yang kita sekarang kita bilang PHP dan modus. Karena memang sekarang begitu mudahnya sesuatu yang kita sampaikan ini pada kaum akhwat atau ikhwan lah, terutama ini yang berlaku kebanyakan yang melakukan itu adalah kaum ikhwan, kaum berlaki, dan tidak menutup kemungkinan kaum akhwat juga melakukan juga. Karena di satu pembelajaran Waalaikumsalam. tidak sesuatu yang kita dikasih ini sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat-nikmat yang nyata dari 9 bagian yang ada di tubuh kita ini, seperti mata, kedua telinga, kedua tangan, dua kaki, dan juga yang paling berbahaya ini adalah lisan, mulut. Karena lisan ini efeknya memang sangat dahsyat. Efeknya itu mempengaruhi dunia dan akhirat, kehidupan dunianya, kehidupan akhirat. Jadi di sini ketika kita menelaah seseorang yang melontarkan satu janji-janji atau pengharapan palsu atau modus, kita harus benar-benar, poin yang pertama adalah kita telaah juga atau kita perjelas juga isi pembicaraan yang mereka sampaikan atau yang menyebar PHP tersebut. Jadi itu juga diterangkan di dalam satu hadis yang diriwayatkan Warwina Sunan Abi Daud dan dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, diriwayatkan dari Sunan Abi Daud dan diriwayatkan lagi oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata, kana kalam Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalaman faslan yafhamuhu kullu man yasma'uhu. Ya Rasulullah bersabda, barang siapa yang berbicara atau melontarkan sesuatu faslan secara jelas, yafhamuhu, yaitu dengan kepahaman, dengan kita mengerti apa yang dia bicarakan. Kullu man yasma'uhu, untuk apa? Untuk kita menyampaikan sesuatu kepada si pendengar atau yang mendengar dari kalimat-kalimat kita, atau memang dia coba-coba untuk memberi harapan atau rayuan-rayuan gombalnya lah, bahasanya seperti itu. Jadi memang harus yang poin pertama kita perjelas dulu, kita telah dulu apa maksud dia melontarkan seperti itu. Jadi jangan langsung kita terbuai dengan janji-janji atau manis-manisnya kata-kata. Karena itu apa yang saya pernah sampaikan ini, saya pernah mengalaminya. Jadi benar-benar nyata. Saya juga mengalaminya, seperti di PHP juga. Setelah kita tahu apa maksud di balik PHP-nya, bukan maksud kebaikan tapi menjatuhkan diri kita. Karena kita sudah larut dalam sebuah rayuan-rayuan atau manis-manisnya kata-kata. Kadang sedikit-sedikit kita udah ibaratnya udah jatuh cinta lah, seperti itu. Karena dalam hadis Rasulullah SAW, kita wajib memperjelas, melihat, kita telah juga apa yang dibicarakan dan kita juga paham itu. Jangan belum apa-apa sesuatu itu yang tidak jelas sudah kita terima iya, karena saking kita terpana dengan kalimatnya atau dengan wajahnya atau dengan hartanya. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, ketika kita telah kita perjelas isi pembicaraan di PHP tersebut,
kita perjelas lagi apa yang dikatakan itu bohong atau kebenaran, masuk akal atau tidak, yang dibicarakan, yang disampaikan. Seperti kalau memang kita mendengar sesuatu yang bohong, kita jangan takut, karena dalam satu hadis juga katakan qulil haqqa walau kana murran, katakan sesuatu yang hak, yang benar. Kalau memang salah kita katakan, jangan kita karena terperangah dengan rayuannya si PHP tersebut, modus tersebut, kita iya aja seperti kerbau dicucuk hidungnya, diikutin kemana aja ikut, apa yang dia minta kita turutin gitu. Kalau itu nggak ada layan nggak manfaat buat kita, karena kita sudah masuk ke dalam jebakan-jebakan mereka, ya, melontarkan PHP tersebut. Dan juga di dalam satu hadis juga disampaikan juga di dalam kitab Al-Azkar dengan judulnya Kitabun Hafadzul Lisan, menjaga lisan. Apabila dia berbicara, lihat kebaikannya atau mudaratnya buat kita, lihat seperti itu. Diriwayatkan dari dua sahih an Abi Musa Asy'ari qala qultu ya Rasulullah ay al-muslimina afdal. Jadi ini berkata, ya Rasulullah, beritahu aku nih seorang muslim yang afdal itu apa? Qala, Rasulullah berkata, man salima muslimuna min lisanihi wa biyadihi. Orang yang selamat itu seorang muslim yang terjaga dari lisannya dan dari tangannya. Berarti pertama yang disebut lisan, bukan dengan pergerakan tangan, tapi lisan dulu. Maka hati-hati sekali. Paling selamat, makanya kita berhati-hati menyampaikan sesuatu itu. Kita ukur tolak ukurnya, kita selamat nggak dengan apa yang kita sampaikan, atau memberi satu mudarat buat diri kita. Itu jelas. Ketika lisan sudah berbicara, dia sudah terayu, sudah masuk dalam perangkap-perangkapnya, maka wayadihi, maka bergeraklah tangannya. Entah dia melakukan sesuatu apapun, itu menurut dia untuk mencapai satu tujuan yang dia inginkan. Jadi kalau kita melihat bohong atau kebenarannya, kita lihat juga tadi dia selamat nggak gitu. Untuk diri kita juga sama, yang disampaikan itu selamat nggak buat diri kita. Dan juga masuk ke poin yang ketiga, ini nggak terlalu banyak juga, nanti ada poin selanjutnya. Poin ketiga adalah apakah yang disampaikan itu manfaat atau mudarat yang didapatkan buat diri kita terutama, atau malah menjadi mudarat buat diri kita. Sebaik-baiknya manusia khairun nas yanfa'un nas, sebaik-baik manusia yang manfaat sama manusia lain. Manfaat apanya? Sesuatu yang disampaikan manfaat ya. Apabila kita terjerumus, ya jangan kita ikuti, karena itu sesuatu yang akan merugikan diri kita. Dilanjut dengan perkataan Syekh Yahya bin Mu'az al-Razi, itu beliau mengatakan, illam tanfa'u fala tadurruhu. Bila diri kita ini belum mampu memberi satu manfaat, maka janganlah kau beri dia satu kesusahan. Jadi bagaimana cara kita memotivasi buat orang lain, atau memotivasi buat diri kita? Kita nggak bisa manfaat, jangan kita cari kesusahannya dia, kesalahannya dia, yang membuat dia nanti akan jatuh, atau bahasanya lockdown lah, bahasanya sekarang viralnya. Itu beliau mengatakan seperti itu. Bila diri kita belum mampu memberi manfaat, maka jangan kau beri dia kesusahan. Cari yang mudah, yang bisa dia lakukan. Ketika memang kita kurang mampu untuk memberi support, ya kita bantu dengan doa, atau dengan menyarankan untuk mencari sesuatu orang yang lebih bisa mengerti untuk menerangkan apa yang dia kesusahan dirinya. Yang kedua, perkataan Syekh Yahya bin Mu'az al-Razi, illam tafawwahu fala taghammah. Jika diri ente belum mampu membuatnya untuk senanglah, gembira, bahagia, fala taghammah, jangan bikin dia bersedih, mengungkit-ungkit satu peristiwanya. Kadang-kadang ini poin yang kedua ini sering digunakan untuk orang PHP.
itu paling sering digunakan dengan mencari kelemahannya dia. Itu mungkin dalam hal rasa dia mudah tergugah hatinya, atau dia mengungkit sesuatu peristiwa yang pernah diceritakan bahwa dia seolah-olah melindungi, seolah-olah untuk menjaga diri dia. Padahal kan dalam seperti ini kebanyakan yang dilakukan yang lebih kita nggak masuk akalnya lagi, ini di online medsos gitu. Sedangkan yang di dunia nyatanya kita banyak ketipu gitu. Ini mencari seseorang yang lebih kita anggap itu manfaat, bagus, itu kita carilah teman-temannya yang memang lebih dekat dari sekitarnya. Misalnya Ana kamu tahu dekat beda RT, tapi memang temenan, main di online. Antum bisa tanya keseharian Anda dengan Ustaz Saud gitu. Karena di medsos ini hanya silat lidah, bukan silaturahmi, berpintar-pintar dengan lisan gitu. Agar terpana, agar terperana bahwa dia wah hebat, wah keren gitu kan, dengan janji-janji manisnya. Anda juga sering mendengar dari sayap-sayap yang lain, begini, ya Allah ya Karim, kok bisa sampai seperti itu gitu. Lebih baik seperti itu, kita lebih baik husnuzon. Kalau memang ini hanya sesuatu yang sifatnya sementara dan juga nggak pernah bisa ilaliko, nggak pernah bisa bertemu, rem itu kita punya simpati untuk dia gitu. Kenapa? Kita nggak tahu posisi dia di mana. Karena yang di depan mata kita sendiri banyak menipu kita, apalagi yang di depan mata kita di luar sana jauh gitu. Yang ketiga, perkataan Syekh Yahya bin Mu'azzar Razi, illam tamudahuhu fala tazimmah. Bila diri ente belum bisa memuji, maka janganlah kau mencelahnya. Gitu. Ini biasa poin ketiga ini dipakai juga sama jurus-jurus PHP modus, ini dipakai juga gitu. Ya. Tapi kalau nomor satu ini, yang poin tadi nomor satu itu jarang digunakan, hanya kepepet kalau udah nggak ada bahan, biasa dipakai seperti itu. Tapi yang poin kedua ketiga itu sering digunakan gitu. Dipuji setinggi langit, setelah dia dapat, dia jatuhkan, dia tinggalkan, akhirnya kekecewaan yang sangat mendalam. Itu karena kita berhati-hati juga dalam berteman. Boleh kita simpati dengan batasnya, simpati dengan koridor-koridornya. Yang boleh kita kagumi satu, memang kita belum pernah bertemu, dia hanya baginda Rasulullah SAW, itu yang wajib kita ta'zimi, kita agumi. Meskipun kita tidak bisa bertemu, insya Allah nanti kita termasuk umatnya, termasuk di bawah benderanya Rasulullah SAW dan diakui sebagai umatnya. Itu wajib. Meskipun kita nggak bisa melihat beliau, itu yang wajib kita tanamkan di batin kita, di hati kita. Nggak ada lagi untuk yang kita tiru, yang untuk kita contoh, ya hanya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan beserta keluarganya, beserta sahabat. Karena memang sulit untuk mencari orang yang amanah, orang yang benar-benar dipercaya itu agak sulit untuk zaman sekarang. Dan juga aku tips dari ini juga, hindarilah perkataan-perkataan yang memang kita mendengarnya risih, penyampaiannya dengan kata-kata yang kurang baik. Lebih baik kita menghindar atau diam, tidak untuk menyampaikan komen sebaliknya. Untuk belajar awal pertamanya seperti itu, lihat awan bicara kita, apa yang disampaikan, kalamnya seperti apa, untuk kita telaah, untuk kita ambil pelajaran ilmunya. Kalau kira-kira kata-katanya kurang enak, kurang sopan, lebih baik kita skut, diam, nggak usah kita menyambar dengan komen yang lain. Apabila itu kita biasakan, insya Allah kita akan sulit mengucapkan sesuatu yang jelek juga, insya Allah. Karena belajar itu memang agak sulit untuk mengatakan itu. Karena itu mencapai buat adab buat diri kita sendiri sebenarnya. Dan itu nanti tertuang kita nggak mudah untuk di PHP-in, untuk dimodusin. Karena kita udah menyaring
kata-kata yang nggak enak itu masuk ke kuping yang tidak sesuai dengan kita udah tarik. Kalau memang kita tidak bisa bertahan di satu room tersebut, ya kita dengerin saja, atau memang kita harus pindah seperti itu. Yang kedua, sirami terus diri kita dalam room-room yang memang mencari manfaat, bukan mencari yang mudaratnya, mencari kefasatan, kerusakan yang akhirnya akan menjadi perselisihan. Itu. Apalagi sekarang yang untuk nanti bidang hukumnya, Bang Ari lebih tahu. Sekarang udah banyak undang-undangnya tentang medsos. Itu lebih bahaya. Itu. Yang nyata, yang nggak nyata menjadi nyata hukumnya, seperti itu. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nggak banyak, juga mungkin insya Allah bisa menjadi satu bahan pemikiran kita, tafakur kita untuk sesuatu apa yang baik untuk diri kita. Itu diri kita, mana yang lebih kurang, yang kurang-kurangnya dalam hal-hal yang wajib itu yang kita perbaiki, bukan sesuatu yang hal-hal yang tidak penting yang kita dahulukan. Buatlah diri kita sebaik mungkin dari hari demi hari. Amin. Ada yang masuk kebaikan untuk diri kita, karena tidak dikatakan seorang mukmin, seorang muslim apabila dia tidak baik dari hari ini daripada hari kemarin. Amin. Gitu. Dan juga sibukkan diri kita dengan ilmu. Lebih kurangnya ada kesalahan itu dari saya sendiri, apabila satu kebenaran itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itulah sedikit pembukaan ya. Insya Allah nanti akan ada di sana jawab juga, jadi beliau nggak berhenti kemana-mana. Terima kasih sekali lagi ilmunya, barakallahu fikum. Semoga tetap ilmunya bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga, orang-orang terdekat, sahabat, dan untuk orang kaum muslimin secara umum. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dan kita beralih ke acara yang keempat, yaitu narasumber ya. Ini mungkin agak nyantai ya acaranya ini ya. Santai. Kalau narasumber ini agak slow, agak santai. Karena narasumbernya itu nggak mau serius terangnya. Tapi insya Allah santainya dia di sini itu dalam artian adalah ingin menyampaikan sesuatu yang benar-benar istilahnya itu pesan real. yang sangat berkesan. Oke. Walaupun dengan cara penyampaiannya itu tenang, santai, tapi itu benar-benar mengena dan itu banyak banget terjadi di yang kita lihat di dunia maya ini ya, di medsos ini ya, gitu. Dan untuk mempersingkat waktu dan tempat kami persilahkan buat Bang Alan Masker. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan teman-teman siapkan pertanyaannya dari sekarang ya. Nanti di sisi saya jawabnya biar langsung. Terutama buat narasumbernya. Mohon maaf ya sebelumnya, gua geser dulu biar gua gak baca chat gitu kan. TKW ya, karena kebanyakan yang menjadi korban itu kebanyakan yang kerja di luar negeri itu. Salah satu contoh, bukan salah satu contoh sih, ini benar-benar real terjadi gitu. Ada satu orang, gue gak mau nyebut ada berapa, ada kasus. Jadi orang cowok ya, gue gak bisa formal soalnya, Ikhwan, gue kayaknya gitu kan ya, gitu kan. Pakai bahasa Anda aja Pak, nggak apa-apa Pak. Iya. Jadi ada cowok gitu kan. Wah banyak mungkin yang di PHP. Modalnya cuma satu. Mau nggak? Lu nikah sama gua. Hampir rata-rata. Sebenarnya gua ada 3 orang sih sebenarnya yang pernah gue dengar ceritanya, dan itu terjadi sama satu cowok. 3 orang, nggak tahu ya, mungkin banyak, mungkin yang lain kabarnya sih gitu. Gue sebenarnya gue gak mau kepo gitu, gue bodo amat lah gitu kan. Yang jelas gue curhat mereka curhat bukan lewat WA ya, jadi lewat Bigo gitu. Dan sampai mereka para korban ini ada yang menunjukkan foto, ada memang yang
sampai cerita modalnya cuma satu gitu, ngajak nikah, sampai didatengin ke rumahnya, sampai salah satu calon itu mempersiapkan pakaian nikahnya, sampai dibayar itu. Ternyata setelah dipersiapkan kayak gitu, itu dikabarkan nikah sama orang lain gitu. Bayangin juga. Itu kasus yang pertama itu. Itu kasus pertama gitu. Kalau kasus Yang berarti yang biayain itu, yang biayain semua itu ceweknya. cewek Beli walaupun dia bukan kerja di luar negeri ya, cewek ini bukan kerja di luar negeri, tapi dia didatengin karena mungkin satu kampung atau gimana gitu. Gue masih cari sebenarnya satu orang itu, sampai kapanpun gue cari, gue bacotin karena gue tukang bacot kayak si Anjay gitu kan. Kalau Anjay kan lebih frontal kata-katanya, gue lebih halus tapi menusuk gitu kan. Kayak gitu. Nah jadi sebenarnya jangan percaya dengan kata modal. Pesan pertama di kasus pertama, jangan pernah percaya dengan modal ngajak nikah tapi dia ngasih ngulur waktu bulan ini ya karena gue belum siap, masih belum punya tabungan. Bullshit itu urusan punya uang atau gak punya uang. Kalau emang udah siap ya udah gitu, beneran bullshit itu. Iya. Terus. Kasus yang kedua, gue langsung kasus kedua aja biar gak terlalu lama panjang gitu kan. Gue yakin typingan ini udah banyak bang ini gitu kan, tapi gue geser, gue gak tahu typingan apa aja udah. Udah banyak itu yang komentar itu. Terus lanjut. Yang Kasus kedua ini gue gak tahu ya mana pelaku mana korban gitu. Karena ini terjadi ini salah satu dari pelaku atau korban ini itu udah gua anggap sahabat, itu udah gua anggap saudara gitu. Jadi awal ceritanya itu kita semua nih teman-temannya dibikin kaget, plus tiba-tiba ngirim foto berdua, dikabarkan my wife lagi jalan-jalan sama my wife. Gempar dong kita teman-temannya gitu. Dengan sesingkat itu kabar menikah. Dan ketawa dulu kan, gue gak jadi cerita ini kalau ketawa terus. Ayo terus lanjut. Itu korban yang kedua terus. Nah setelah lama gak terdengar, kita ngapa tuh, gue udah gak nyinggung nih, gue udah biarin mereka udah cerai, bodo amat lah kata gue kan. Lagian dia agak ngabarin gitu. Tiba-tiba ya si cewek ini ada pendukungnya, nggak tahu pendukung hore-hore apa gimana, pendukung apa pahlawan kesayangan gue nggak tahu itu, yang mengatasnamakan gue adalah komunitas yang menjaga para akhwat-akhwat. Jangan percaya itu ya, jangan percaya itu. Udah amat, gue ketawa aja kalau ketemu sama orang kayak gitu. Komunitas. Gue udah dari awal main itu gue punya komunitas yang melindungi para akhwat-akhwat gitu kan, tapi dimintain WA terus VCS-an gitu kan, keren kan. Benar dong. Nah habis itu rusuh nih, teman gue ini diserang. Mungkin karena teman gue ini dianggap sebagai ya udah teman gue yang lain ya, bukan pelaku atau korban. Gue gak tahu ini yang mana pelaku yang mana korban, gue gak paham gitu. Ustaz barbar kali. Oh masya Allah, ya Allah. Kan gue kan minta maaf duluan kan, gak maaf. Dimaafin. Gue udah tahu bahwa pada musim ini gitu kan. Aman kan? Ya Allah. Emang itu banyak sih. Konfliknya memang. Mohon maaf saya potong ya.
ini bukan kalangan yang dewasa aja, kadang-kadang yang baru-baru gitu ya, yang maksudnya di Bigo tuh yang masih di bawah umur tuh. Jadi banyak tuh yang cerita gitu, yang kayak gitu tuh dia sampai ngalamin gitu ya. Allah kata aku ya, ngeri juga gitu ya. Ya makanya ya Buka aib sendiri dong ya. Oke Bari, jangan lupa ya. Ya. Jangan lupa dicatat Bari ya. bukan PCS-an loh ya, bukan PCS-an gitu. Drama-drama nangis-nangisnya gitu kan. Gue pernah gue gak mau jadi orang munafik. Gue yang lu bilang gue samain gitu. Gue bukan mau ngebaca orang aja gitu. Tapi ya alhamdulillah rata-rata ya, walaupun gue gak suka minta nomor Ahwat di DM. Ya, Ahwat boleh dikirim nomornya gak? Gitu. Nah, kecuali hal yang penting. Gitu. Dan itu pun gue jarang chat. Bisa ditanyakan pada semua Ahwat yang punya nomor gue. Tapi sedikit sih. Gak laku gue soalnya. Tiap hari, tiap malam nangis karena kucing. Nah, Untung gue masih doa. jadi untuk yang kasus kedua udah selesai, jadi gue langsung ke ketiga. Ini yang paling frontal nih. Yang ketiga ya. Terakhir ini yang bikin gue selalu berkata kasar gitu kan. Gue gak tahu gitu kenapa gitu sama kasus ini. Pengennya gue berkata kasar gitu kan. Karena ini terjadi benar-benar wah parah lah. Ini benar-benar korbannya itu Ahwat dan sasarannya itu para TKW gitu. Dengan yang jadi pelaku itu ya pelaku cowok-cowok buaya yang lebih ke judulnya apa ini judulnya tadi? Berkedok syariah. Ya, kalau betul Masya Allah, astagfirullah gitu. Gitu kan. Kasih pembelajaran gitu kan. Ujung-ujungnya apa? Ya. Tapi maaf, gue lagi gak makan nih 7 hari gitu kan. Tapi gak punya gitu. Ujung-ujungnya minta duit dong. Gitu, walaupun nggak disebut itu yang keras, itu yang bahaya gitu. Kadang cewek itu kan kalau udah ngerasa nyaman, ngerasa sayang gitu kan, masa tega sih lihat cowoknya itu kelaparan ya gitu. Itu ya ketiga itu gua agak panjang Apalagi nyampe nyebut seminggu gitu ya Bang PG ya. 2 hari aja nggak makan kepikiran kan. hari aja gua cacing gua aja teriak Ustaz, gimana sih Pak? Tapi gue dari SD belum makan biasa aja. Korban Amrul itu gue percaya kalau nggak makan seminggu gue percaya mungkin gitu dari segi mananya. iya Gue mah emang kaliannya aja ya kan, itu badan impor berat badan 47. lompat tuh dong. Beli semen 2 sak. Semen 2 sak gitu. Nah itu ini terjadi sama yang gua udah anggap saudara, dan di saat gua jatuh dia yang manis hati gua, tapi di saat dia itu lagi goyang karena budak cinta gitu kan. Gue perjelas lagi ya, karena budak cinta, korban dari buaya berkedok syariah gitu kan. Nah ini agak panjang ya, maaf ya saya yang kasus 3 ini gue agak panjang karena gue ngeluapin emosi gue gitu. Betul Ya, kan tadi punya waktu panjang itu dong. walau karena murah katakan aja yang benar walaupun miskin pahit, karena kan pelajaran kita juga kan gitu. Iya gitu. Jadi sampai gua kemarin itu pengen buat grup gitu, pengen buat komunitas gitu. Itu tadi ya, komunitas apa ya, lupa gua. Orang terzolimi.
komunitas anti budak cinta. Alfanya itu di belakang logonya itu api karena emosi gitu kan, api gitu. Budaknya. Mungkin teman-teman gue yang masuk ke sini pada komen ketawa-ketawa dia mereka mungkin. Tidak. Dari situ di saat gue ngingetin, di saat teman-teman yang lain kita ngingetin, nasehatin gini-gini, kenapa kok berubah gitu? Karena budak cinta, tahu nggak jawabannya? Dianggap kita itu ngefitnah, dianggap kita itu mencari kejelekan orang gitu. Padahal ya, kita sebagai teman, sebagai sahabat itu sebelum ngomong, karena memang rata-rata grup gua itu ya, nah teman-teman gua itu pada keplak semua, pada ngebacot semua sih sebenarnya. Teman gua ini yang gua udah anggap saudara, udah anggap kakak, dia paling benci dengan kata perselingkuhan ya. Sedangkan si cowok brengsek, aduh astagfirullahaladzim, sedangkan yang cowok yang buaya ini ya, di saat ngomongin poligami paling angkat suara dong, sampai cari hadisnya gitu kan, walaupun dia cari di Google, kelihatan banget cari di Google gitu kan ya, pembelawat atau rubah. Iya, paling semangat dong, sampai ntar ya untuk penjelasan lebih lengkapnya kita terusin di WA. Kapri udah, astagfirullah, sampai ya jujur ya Ustaz ya, kenapa gue sampai emosi banget ini ya? Gue bukan bercanda kalau emosi beneran gue sebenarnya Ustaz. Sampai nah ini yang teman-teman nasehatin temen gue ini yang udah gue anggap saudara, kita dianggap gak punya adab. Padahal kita gak pernah berkata kasar di saat nasihatin. Gua cuman komen waktu itu karena bahas masalah emblem di buku. Maaf nih, gitu kan. Gua angkat pembahasan ini, gua bodo amat ada orangnya kayak di sini, gua mau bodo amat. Jadi kasus ketiga ini biar gak panjang-panjang ya, karena gue pengen lihat kan gimana ngujat gua gitu ya, para viewer gitu kan. Pesan gua ya, lu jangan pernah percaya sama orang yang cuman ngarepin harta lu, dan jangan pernah lu, buat para akhwat nih yang kerja di TKW itu ya, jangan pernah lu korbanin hasil kerja lu. Ada yang lebih penting dari apa yang lu dapat, yaitu keluarga lu. Ingat lu kerja tujuannya apa. Itu aja sih pesan gua. Oke. Siap. Oke. Terima kasih Bang PG, Bang Muhammad atas sampaian narasumbernya. Semoga intinya apa yang disampaikan sama beliau tadi itu mudah-mudahan kita ambil positifnya. Kalau ada yang negatif baik dengan kata-kata ataupun ceritanya itu ditinggalin, ambil yang positifnya. Dan selalu saya ucapkan seperti yang dikatakan sama Ustadz tadi itu, satu kali itu qulil haqq walau kana murran, atau yang kedua itu tetap menjadi apa namanya itu, kita ambil undur maqal wala tanzur manqal, lihat apa yang dibicarakan, apa yang diucapkan, apa yang disampaikan, wala tanzur manqal, dan kalian jangan melihat siapa yang berbicara itu. Berbicara walaupun itu pemabuk berbicara ketika dia menasihati kalian, jangan ikutin saya jadi orang pemabuk. Walaupun pemabuk mengatakan seperti itu, atau pencuri mengatakan kamu jangan menjadi pencuri, lihat perkataannya, tapi jangan melihat siapa yang berbicara. Yeah. Terima kasih sekali lagi Bang PG, semoga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman. Amin. Dan yang berikutnya, karena narasumber tidak bisa hadir, jadi Ana nyampein amanat juga ya. Jadi Ana mau sampein ini sedikit aja tentang kisah daripada narasumber kita yang harusnya bisa datang, dia harusnya bisa menyampaikan materinya. Cuman hari ini mendadak, beliau ada nggak bisa datang, nggak bisa naik, nggak bisa nyampein materinya. Namun dia udah ngechat Ana dengan cerita-cerita yang Ana tanyakan ke beliau, dan beliau langsung membalas
chatnya dan menceritakan apa yang terjadi. Mudah-mudahan kurang lebihnya seperti ini ya. Ya. Jadi yang pertama, kita tahu dia adalah seorang akhwat, seorang perempuan TKW yang punya jiwa yang luar biasa. Jiwa seorang pejuang, jiwa seorang pengusaha, jiwa seorang yang semangat sekali menuntut ilmu. Ini orangnya luar biasa sekali. Waalaikumsalam Dan bisa warahmatullahi dijadikan wabarakatuh. sebagai istilah itu kayak inspirasi gitu loh, Wonder Woman gitu. Nah, bahkan kalau terhitung, dia di luar negeri itu kerja kurang lebih dari 5 tahunan. Dia di luar negeri lebih dari 5 tahunan dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Waalaikumsalam. Nah, singkat ceritanya itu, dia kerja di luar negeri ini dan tentunya alhamdulillah bisa melihat hasilnya gitu. Bisa melihat hasilnya, dilihat artinya dia punya tabungan. Nah, dengan dia punya tabungan dan akan tetapi dia mungkin ingin mencari wawasan lagi, ingin menambah pengalaman lagi, dia ingin keluar negeri lagi untuk menjadi tenaga kerja wanita di luar negeri. Nah, ketika dia ingin berangkat di Jakarta, di situ ada cerita yang unik banget. Di situ dia tempat cerita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ceritanya di situ dia berkenalan dengan salah seorang laki-laki lewat media sosial yaitu Facebook. Dia berkenalan, di situ dia chat-chatan, di situ dia komentar-komentaran, akhirnya dekat. Setelah dia dekat, di situ mulailah si cowok, ketika dia sudah dekat, mulailah dia untuk curhat. Kalau dia itu punya penyakit, kalau dia itu banyak punya istilah itu kayak nggak tahu paru-paru atau pokoknya berat lah penyakitnya. Nah, gara-gara dia punya penyakit yang begitu berat dan dia sering curhat sama Ukti ini, akhirnya Ukti ini pun karena orangnya ya istilahnya itu nggak, perempuan tahu lah, mungkin nanti dari segi psikologinya nanti akan disampaikan sama Ukti Clara ya. Karena seorang wanita itu kan gampang dengan memakai perasaan gitu. Akhirnya apa? Karena dia merasa kok kasihan atau apa gitu. Akhirnya disitulah dia mulai membantu. Dia check up aja ke dokter itu pun dia pilih dokter yang paling mahal, yang paling bagus kualitasnya. Sekali check up itu sekitar 500-an habis. Kemudian bahkan sampai nih si cowok ini sampai dibeliin motor loh. Sampai dibeliin motor, biaya biaya rumah sakit semuanya ditanggung sama si cewek ini. Bayangin, hasil daripada kerja kerasnya, tabungannya itu seolah-olah udah nggak kelihatan gitu, karena udah diberikan sama si cowok ini. Sampai motor pun dikasih, dibeliin sama si cewek ini. Nah, terus singkat cerita si cewek ini sampai dia itu total penghabisan sama orang ini yang berkenalan lewat media sosial ini, itu totalnya itu ada sekitar 50 jutaan habis untuk si cowok ini. 50 jutaan, dan ini bukan cerita ngada-ngada ya, biar tenar, bukan apa enggak, hampir sekitar 50 jutaan habis. Nah, kemudian setelah itu dia berangkat ke luar negeri untuk dia mencari mencari pengalaman, sekaligus yang namanya orang kerja kan pasti mencari uang dan nafkah. Nah, ketika dia kerja di situ, ada juga cerita yang unik juga di sini. Ada orang, maaf ya, kita bukan menjelek-jelekan siapa-siapa di sini, yang kita ambil hikmahnya dari cerita ini ya. Ada seseorang yang istilah itu yang dikatakan sama Ustadz tadi itu tentang modus. Dia modusnya mengatakan kalau dia itu adalah seorang Ustadz atau bahkan dia adalah seorang Habib. Dia mengatakan seperti itu kepada si cewek ini. Dia mengatakan kalau dia itu adalah seorang Ustadz dan seorang Habib. Nah, dengan itu gampanglah si Ukti ini percaya dengan dia. Siapa sih yang nggak mau memuliakan seorang Habib gitu kan? Siapa sih nggak mau ini gitu, hormat, menjaga keturunan Rasulullah SAW, ingin memuliakan beliau. Tapi sayang,
dia mengatakan kalau dia itu ingin kerjasama, ingin berusaha kita pakai modal bersama atau apalah bahasanya itu kalau orang mau usaha itu. Nah, karena si cewek ini juga gigih orangnya, suka banget dengan namanya usaha gitu, kerja sama atau apa itu berkaitan dengan usaha tuh dia semangat sekali. Dia semangat sekali. Ternyata setelah ditelusuri, dia sampai 6 jutaan habis dikirimin sama ukti ini ke dia. Dan ketika itu pun tahu, dilaporkan kepada Habib Aldo atau Babe, itu dilaporkan kepada beliau tentang kisah ini, dan ditelusuri sama Babe, ternyata itu bukan Habib. Dia cuman berkedok aja lah, bahasanya ini tuh sok-sokan lah pakai bahasa ini gitu. Ternyata dia bukan seorang Habib. Nah, ya kalau ada yang tahu ceritanya, mohon maaf ya untuk ini privasi aja, karena orangnya juga nggak mau tahu. Ini kita ngambil hikmah dari kisahnya aja. Ya, dia ngakunya kasih sayang banget loh, kenapa harus ngaku sebagai seorang Habib gitu kan, menjelek-jelekkan keturunan atau gimana tuh, kenapa harus ngaku seperti itu gitu. Kalau mengaku sebagai seorang guru atau ustadz masih mending gitu ya, karena banyak sekarang orang yang sok-sokan modus dengan mengaku diri sebagai seorang guru atau seorang ustadz, padahal dia cuma hafal Al-Fatihah dan Qul A'udzu Birabbin Nas. Nah, terus ini yang disayangkan ya. Kemudian kasus yang berikutnya juga adalah, untuk mempersingkat waktu ya, kasus berikutnya juga ada seseorang yang mengaku dirinya itu adalah seorang duda. Kemudian dia deket, ya PDKT-nya itu biasa. Dia mengatakan, suara kamu bagus deh, baca salawatan kamu bagus, ngaji kamu bagus, boleh dong diajarin. Akhirnya minta diajarin, akhirnya minta privat, minta ini cowok minta diajarin nih sama ukti ini. Orang ini minta belajar sama makmum ya. Ya, yang misalnya berikutnya ini, ada singkat lah pokoknya, sesingkatnya mungkin, kurang lebihnya mohon maaf ya kalau ada di sini orangnya. Nah, kemudian ini orang ini sampai dia mengatakan dirinya itu duda. Kemudian dia curhat dong sama si ukti ini, dia curhat. Setelah dia mau belajar, deket sama dia, curhatnya apa? Waduh, sekarang udah nggak ada untuk bayar kontrakan, makan nggak pernah, ini nggak pernah. Akhirnya saya pengen jadi suami kamu katanya, tapi saya nggak punya ongkos untuk ke rumah kamu katanya. Bayangin, itu dibiayain sama uktinya untuk datang pergi ke rumah si uktinya, dibiayain pakai pesawat, dibeliin tiketnya untuk datang ke rumah si ukti untuk ngelamar deh ceritanya. Tapi apa yang terjadi ketika dia mau berangkat ke situ, udah dibeliin tiket pulang pergi, ternyata apa? Istrinya menelpon kepada ukti ini, saya itu istri saya, saya itu istri saya, dan kami belum cerai. Jangan ganggu keluarga kami, jangan ganggu rumah tangga kami. Nah, artinya di sini memang waktu itu gampang banget ya terpedaya gitu dengan kata Bang PG tadi itu, dengan modal aku ingin menikahimu. Tapi ternyata di belakang itu nggak tahu kisahnya seperti itu. Dan ya udah habis, sudah berjuta-juta. Tahu kalian total itu habis uang sekitar 11 jutaan. 11 jutaan untuk beliin dia tiket, bayar listrik kontrakannya dia, bayar kontrakan bulanannya dia, untuk beli makannya dia. Masya Allah lah, pokoknya seperti itulah. Jadi hampir sekitar 70 jutaan habis lah dari seorang ukti ini kepada yang namanya bucin-bucin atau orang-orang yang berkedok syariah lah, seperti itu. Terus yang terakhir, pesannya beliau itu terutama buat ukti-ukti, dia mengatakan, iya memang ini salah saya. Kenapa? Saya menutup, misalnya saya pakai jilbab, saya menutup pakaian saya tertutup misalnya, tapi saya dengan gampang ngoceh-ngoceh di room, dengan gampang saya menarik perhatian laki-laki, dengan gampang saya memamerkan kalau saya ini loh saya orang mampu, saya orang banyak ininya, sehingga laki-laki banyak tertarik sama dia. Ketika banyak laki-laki yang tertarik sama dia, dia mengatakan, oh aku berlepas diri.
bukan saya semata-mata karena saya laki-laki. Dia berkata seperti ini, pesan dari beliau ya, bukan dari Ana, tapi ini pesan dari beliau. Hati-hati, jaga diri anti, wahai para ukhti, katanya. Jangan semata-mata salahkan laki-laki. Itu mereka juga tertarik sama anti. Itu juga mereka itu ngincar-ngincar anti, cari nomor anti dan sebagainya, karena anti yang mengundang mereka. Anti mengundang mereka dengan suara kalian, dengan apa namanya itu memamerkan gitu. Ini saya orangnya kaya, saya orangnya tuh beruang, bukan beruang ya, bukan binatang, tapi saya beruang, saya tuh punya harta gitulah. Akhirnya orang-orang banyak yang suka dong, ini orangnya kayaknya nanti masa depan saya bakalan cerah deh, saya bakal begini, saya begini. Jadi dia sendiri yang mengundang seperti itu. Ini yang harus dihindari. Ini pesan beliau ya, bukan aneh, pesan beliau. Kemudian dan alhamdulillah dengan baik perjalanan hidupnya dia, alhamdulillah beliau sekarang sudah menikah dengan mendapatkan suami yang sangat bertanggung jawab. Bahkan gaji beliau pun beliau kerja itu dilebihin gitu. Yang penting nggak usah keluar negeri lah, kamu di rumah aja, standby di rumah, nanti saya gaji kamu bahkan lebih dari gaji kamu bekerja di luar negeri. Tanggung jawab suami. Alhamdulillah dengan banyaknya dia berkorban untuk ini untuk itu, alhamdulillah beliau dapat orang yang bertanggung jawab. Nah, singkat ceritanya seperti itu ya, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita bisa ngambil hikmah dari kisah ini. Nah, kita lanjut ke season berikutnya karena udah sedikit lagi waktunya nih. Besok mau puasa, jangan lupa ya. Kita langsung ke materi hukum sekarang. Materi hukum yang akan langsung disampaikan oleh Bapak Muhammad Ari Pratomo, SH. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman, minal izin wal faizin ya. Besok kita sudah menyambut Ramadan 1441 Hijriah 2020 Masehi. Semoga amal ibadah kita selama Ramadan bisa kita jalankan dengan sempurna tanpa ada hambatan apapun dan Allah ridho. Rasulullah pun memberikan syafaatnya kepada kita semua dan kita tetap dalam iman dan takwa walaupun dalam kondisi ujian menghadapi pandemik COVID-19. Oke, saya nyimak cerita semuanya dari Bang PG, Ustadz Saud, dan juga mungkin ada beberapa cerita yang belum sempat disampaikan tapi terjadi di Bigo ini ya. Jadi saya ulas dalam sisi hukum. Pertanyaannya adalah, apakah uang-uang yang sudah keluar bisa kembali? Ya. Dalam hukum itu ada dua hal. Yang pertama, pidana. Pidana itu untuk apa? Untuk memberikan efek jera, ya. Efek jera orang yang melakukan tindakan dan itu ada unsur kejahatan di dalamnya atau pelanggaran di dalamnya, dan dia harus bertanggung jawab dengan apa? Dengan hukuman kurungan atau penjara hingga akhirnya ada efek jera. Itu yang namanya pidana. Yang kedua, perdata. Perdata itu apabila ada unsur kerugian yang diderita korban, maka korban itu bisa melakukan gugatan ke pengadilan hingga akhirnya aset milik pelaku itu disita secara paksa oleh pengadilan untuk membayar kerugian tersebut. Gitu. Itu ya. Sekarang masalah modus operandi ya, berkaitan dengan janji seseorang laki-laki kepada perempuan yang mana janji itu ingin menikahi, lalu dia memiliki modus untuk apa? Untuk ya melakukan pengeretan uang misalkan ya, melakukan pengeretan uang. Apakah modusnya itu pura-pura sakit, apakah modusnya itu karena kebutuhan atau apapun itu, hingga akhirnya si perempuan ini yang dia sudah yakin laki-laki ini ingin menikahi, dia mau berkorban ya, dia mau berkorban. Nah, pertanyaannya, apabila si laki-laki ini tidak menikahinya, mengingkarinya, terus si wanita ini tidak ikhlas atau ridho terhadap uang yang dia berikan, apakah dia bisa melaporkan ke polisi pidana? Jawabannya bisa. Kenapa?
Karena ada di KUHP itu pasal 378 penipuan yang unsurnya adalah salah satunya itu menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu barang, ya, suatu barang atau benda, ya kan, uang, memberi hutang atau menghapus hutang piutang termasuk di dalamnya, ya. Nah, di dalam jurisprudensi Mahkamah Agung pernah ada putusan pengadilan. Tipuan itu bukan berupa uang, tapi berupa keperawanan atau berupa hubungan seksual badan, ya. Si laki-laki ini merayu, kamu nanti saya nikahin. Sudah gitu merayu hingga akhirnya si perempuan ini memberikan kehormatannya. Tiba-tiba si perempuan ini nih tidak dinikahi oleh laki-laki ini pada saat perempuan ini hamil atau sudah melakukan hubungan badan, laki-laki ini pergi, tidak bertanggung jawab. Apakah bisa dipidana? Jawabannya berdasarkan jurisprudensi dan pernah ada putusan pengadilannya itu bisa. Bisa. Kenapa? Karena unsur 378 bujuk rayunya itu masuk. Jadi hakim saat itu berpendapat bahwa unsur menggerakkan orang lain menyerahkan suatu barang, jadi kelamin itu dianggap barang oleh hakim ini dan itu unsurnya akhirnya terpenuhi, masuk. Ya, masuk. Nah, jadi kesimpulan di dalam 378 ini, hati-hati buat kalian seorang laki-laki yang menganggap bahwa ini bisa dijadikan modus untuk syahwat atau untuk memeras orang atau untuk mencari uang melalui sosial media, melakukan penipuan atau apapun itu. Jangan harap kalian bisa lolos. Kalau si wanita ini melaporkan ke polisi, kalian bisa masuk. Ya, ini edukasi nih ya. Jadi buat yang mau niat melakukan atau apapun, silahkan diurungi kalau tidak mau mendekam di penjara, ya. Ini buat edukasi supaya para wanita, ya, para akhwat ini bisa berpikir jernih bahwa oh ternyata Bang Ari saya bisa melaporkan, ya bisa. 378 itu bisa. Oh ternyata setelah saya itu hilaf, saya bodoh, saya mau melakukan hubungan badan padahal bukan muhrimnya, udah saya dosa di hadapan Allah, saya rugi, terus saya ditipu gitu, untuk efek jerah saya bisa melapor pidana, bisa, ya. Tapi saya nanya sama pengacara lain atau apa, katanya yang bisa melaporkan itu adalah delik aduan absolut yang sifatnya overspel, kalau istilah Belandanya, yang disebut perzinahan. Jadi apabila suami itu melakukan hubungan badan dengan laki-laki lain, terus istri yang melaporkan, atau sebaliknya, hanya itu. Kalau suka sama suka dan ini dewasa tidak bisa dilaporkan. Betul, kalau tidak ada unsur bujuk rayu. Tapi kalau ada unsur bujuk rayu, ya, dan juga akhirnya memberikan sesuatu itu karena tipu muslihat, karena hatinya tergerak karena janji, itu masuk ke 378, bukan overspell. Ini ya. Contohnya gimana Bang Ari? Contoh. Bujuk rayu itu. Bujuk rayu ini contoh begini ya, contoh. Kenalan, ya. Setelah kenalan terus dia bilang, ya, tapi ini harus ada alat bukti. Nanti kita ulas alat bukti detail ya di kesempatan ini. Kamu nanti saya nikahin kok, saya bertanggung jawab sebagai laki-laki. Misalkan begitu ya. Pokoknya bulan depan saya pasti ngadep orang tua kamu. Udah dong, kamu kesini. Nanti kita buka hotel aja. Misalkan begitu. Tiba-tiba melakukan hubungan badan karena si wanita ini percaya. Ya, itu yang namanya unsur bujuk rayu. Jadi mencoba meyakini seseorang. Nah, setelah udah melakukan hubungan badan, si laki-laki menghilang. Ya kan? Nah, setelah laki-laki ini menghilang, dia tidak menepati janjinya itu, maka masuk unsur penipuan. Dianggap oleh hakim yang pernah mengadili perkara serupa itu masuk, ya. Untuk apa? Penipuannya dia memberikan badan, memberikan kehormatan. Jadi itu tidak menyempit hanya dengan materi saja, tapi melainkan kehormatan pun bisa dianggap sebagai unsur memberikan suatu barang itu. Nyambung ya teman-teman, nyambung ya, udah sampai di sini nyambung ya. Nah, sekarang kita bahas masalah pemerasan. Saya selama main aplikasi itu udah 6 perempuan ngadu sama saya karena dia kenal oleh laki-laki. Terus mereka melakukan teleponan yang mengandung unsur pornografi.
bahasa gaulnya VCS ya. Nah, setelah itu direkam oleh seorang laki-laki, dan seorang laki-laki ini bilang ke wanitanya, kalau kamu tidak memberikan uang, ini saya sebar. Ini saya sebar kalau kamu tidak memberikan uang. Nah, pertanyaannya, bagaimana bisa nggak Bang hari ini dilaporin? Sementara kan kita nggak tahu dia betul-betul melakukan atau enggak. Tapi chat itu ada. Nah, ini nanti masuk alat bukti ya. Di pasal 184 ya, di pasal 184 alat bukti di dalam pidana itu ada alat bukti saksi, ada alat bukti keterangan ahli, ada alat bukti surat, ada alat bukti petunjuk, ada alat bukti pengakuan. Ya. Nah, yang disebut petunjuk ini salah satunya chat. Jadi begitu dia mengancam lewat chat itu kita simpen ya. Walaupun kita tidak tahu dia itu merekam atau mengambil, itu kita bisa melaporkan ke polisi hanya dengan bukti chat itu. Dianggap bukti petunjuk untuk bukti permulaan agar polisi bisa mengambil tindakan. Nyambung ya teman-teman, sampai di sini nyambung ya? Nyambung ya? Nah, pertanyaannya, Bang, saya kenal di sosial media, saya belum tatap muka, saya belum ketemu, rumahnya saya nggak tahu, nama aslinya saya nggak tahu, apa betul pakai nama asli atau enggak. Terus bagaimana Bang ngelacaknya? Ya, polisi untuk tingkat Mabes Polri maupun Polda di seluruh Indonesia mereka punya alat. Ya, alat itu bisa mendeteksi dari nomor handphone atau dari ID sosial media, apakah itu Bigo, Facebook atau lain-lain, itu bisa mendeteksi email. Perangkat yang digunakan bisa mendeteksi IP address, lokasi keberadaannya detail. Bisa mendeteksi registrasinya menggunakan data siapa, dan bisa menarik data dari jauh. Nggak perlu barang alat bukti si ponsel perangkat elektroniknya ini disita dulu baru mereka cloning, nggak perlu. Dari jauh mereka udah bisa sedot, hanya tingkat Mabes dan Polda. Jadi dengan kita melaporkan itu, polisi udah bisa menarik datanya, melakukan penangkapan, dan jarang pakai panggilan. Jadi kalau melaporkan berkaitan dengan cybercrime itu jarang pakai panggilan polisi, langsung ditangkap. Nyambung ya teman-teman? Udah sampai sini nyambung ya. Nah, terus pasal berapa yang kita pasal berapa yang kita laporkan? Itu ada di pasal 6 Undang-Undang Pornografi. Bunyinya gini, setiap orang dilarang ya memperdengarkan. Nah, ini memperdengarkan juga artinya apa? Kalau ada official host yang keindahan, dia mendesah dan itu dianggap pornografi, itu bisa dipidana di pasal 6 Undang-Undang Pornografi. Ini ingat ya, kalau ada yang melapor kalian masuk. Mudah-mudahan teman-teman keindahan ada yang masuk di room ini dengar kata-kata saya ya. Di pasal 6 Undang-Undang Pornografi, setiap orang dilarang memperdengarkan, hanya dengan suara saja bisa masuk bui. Ya, mempertontonkan, memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1. Ini di Undang-Undang Pornografi. Kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan. Contoh apa? Peraturan perundang-undangan itu. Contoh, misalkan dia punya izin. Dia ini punya majalah populer yang sifatnya komersil, ada PT-nya, ada izinnya, dan dia diperbolehkan. Dia foto atau dia membuat video atau produksi film yang sifatnya ada unsur pornografi, tapi mendapatkan izin, itu dibolehkan melalui undang-undang. Tapi kalau dia di sarana live streaming, apakah media Bigo atau apapun, kalian mendesah, kalian buka-bukaan, kalian pornografi, ada satu orang aja yang membuat laporan ke polisi, saya pastikan kalian masuk bui. Ya, ini mudah-mudahan bisa disimak oleh teman-teman, dan ini saya upload di YouTube saya insya Allah ya, biar edukasi, biar nggak ada lagi pornografi. Ya, ini berkaitan dengan pornografi. Nah, kembali lagi ke pemerasan tadi, Bang, saya terus diperas, video saya mau disebarluaskan kalau saya nggak ngasih uang, bagaimana? Itu tadi, artinya apa? Di pasal 6 itu menyimpan, membuat, merekam, artinya memproduksi, menyebarluaskan, itu satu kesatuan. Walaupun dia hanya punya tindakan menyimpan, dia belum sebar, tetap kena pidana di pasal 6 Undang-Undang Pornografi. Berapa ancamannya?
Di pasal 6 itu ancamannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun, dendanya 2 miliar. Gitu. Itu Iya. diatur di pasal 32 Undang-Undang Pornografi. Ya. Nah, oke, sampai di situ jelaskan. Nah, sekarang kalau mengancam melalui sosial media bagaimana, Bang? Kalau mengancam tanpa melalui sosial media itu kan diatur di pasal 368 ayat 1 KUHP, pemerasan biasa. Ancamannya nggak tinggi, pemerasan biasa itu, ya kan? Tapi yang tinggi adalah kalau menggunakan HP. Makanya chat sama mengancam secara langsung itu lebih bahaya chat. Kalau chat itu kenanya di pasal 29 Undang-Undang ITE. Setiap orang dengan sengaja tanpa hak mengirimkan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi, ya, chat pribadi, menakut-nakuti di pasal 29. Nah, itu tinggi ancamannya. Nah, jadi teman-teman yang sudah melakukan kesalahan segera bertobat, yang sudah terlanjur jangan depresi. Kalau udah kelewatan diperas, laporlah polisi. Nyambung ya, supaya apa? Tidak terjadi lagi korban-korban berikutnya. Kadangkala kalau si laki-laki ini dikasih kesempatan dan dia berhasil, dia bisa saja mencari korban lainnya. Ada modus beberapa yang saya temukan di aplikasi ini. Salah satu pelakunya dia sudah dipenjara. Dia dipenjara karena kasus narkoba. Karena nggak ada keluarganya yang besuk ketahanan, dia butuh makan, dia butuh hidup di dalam. Dia akhirnya apa? Menggunakan aplikasi live streaming untuk apa? Untuk merayu wanita agar wanita itu bersedia VCS, hingga akhirnya videonya diancam untuk disebar kalau tidak memberikan uang. Akhirnya jadi ATM. Ini terjadi. Pelakunya di dalam penjara. Terus pertanyaannya, Bang Ari, bagaimana melaporkan orang yang sudah dipenjara? Bisa. Siapa bilang nggak bisa? Justru lebih gampang. Pada saat kita melaporkan ke polisi, polisi tahu pelakunya di penjara, maka polisi itu bisa berkoordinasi dengan bagian register lapas atau rutan, yang nantinya apabila yang bersangkutan itu waktunya keluar dari tahanan, dia dijemput untuk pasal yang baru, untuk perkara yang baru. Walaupun keluarnya 2 tahun lagi, 5 tahun lagi, tapi laporannya kita udah, alat bukti udah kita serahkan, dan dia udah ditetapkan jadi tersangka, itu dia nanti dikredit. Keluar dia dari penjara, dia disidangkan lagi dengan kasus pemerasan atau undang-undang pornografinya itu. Nyambung ya? Dengan proses dari nol lagi. Jadi dia langsung dijemput tuh. Nah, supaya apa? Supaya dia jera juga. Dia nggak mau di penjara lagi, dan dia tidak lagi melakukan itu. Makanya laporkan, jangan diem aja. Oke, sampai di situ jelas. Nah, terus ini di grup tadi ada pertanyaan, Bang Ari, gimana kalau misalkan anak ditelantarkan, tapi dia memberikan uang kerja di luar negeri hanya untuk laki-laki yang modus, sementara anaknya ditelantarkan? Oke, saya jawab. Undang-Undang Perlindungan Anak, ya, itu apabila orang tua menelantarkan anak, itu ada pidananya. Dan ancamannya tinggi. Nah, hanya saja yang melapor harus orang yang di dalam pengampuan. Artinya pengampuan itu wali si anak, neneknya, bibinya, dan itu pembuktiannya harus detail, harus jelas. Karena tidak mungkin seorang kakak melaporkan adiknya menelantarkan ponakannya. Itu kayaknya nggak mungkin, agak sulit. Tapi secara teori dan juga dipraktekkan itu bisa dilakukan. Tapi kalau secara moral kemanusiaan, kayaknya etika tega tidak teganya kayaknya nggak pantas dilaporkan, harusnya dinasehati kasus yang begitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah paham ya sampai di situ ya? Nah, jadi itu berkaitan dengan hukum itu udah jelas. Sekarang berkaitan dengan etika sosial media, ya. Untuk akhwat, secara fikih itu tidak wajib untuk memperlihatkan
gambar atau apa ya, wujudnya lah ya tersembunyi, itu sah-sah saja karena secara fikih memang seharusnya seperti itu dengan budaya malu. Tapi untuk seorang laki-laki menggunakan sosial media apabila dia memiliki niatan baik, apakah itu alasannya mencari kawan, bangun jaringan, berdakwah, atau apapun yang kayak sifatnya syariah kan berdakwah ya, dia menyembunyikan identitasnya, dia tidak memperlihatkan wujudnya yang berlebihan, tapi dia kesana kemari dan juga ada unsur lebih hobi meminta jaringan pribadi, handphone seorang akhwat ya, padahal dengan Bigo ini fasilitasnya sudah lengkap, bisa DM, bisa ya bisa macam-macam lah digunakan, tapi dia lebih ke minta nomor handphone dong, minta nomor handphone dong, misalkan seperti itu, dan dia tidak pernah menunjukkan di publik ya dia seperti apa, apalagi dia tidak pernah menunjukkan di jaringan pribadi juga misalkan. Nah terus di jaringan pribadi itu dia mencoba merayu, patut diduga kuat itu pelaku ya. Ciri-cirinya teman-teman harus peka ya, udah tahu ya. Iya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Oke, nah, ntar kalau kita sesi tanya jawab aja Bang Ari ya. Ya, Kita main jadi mungkin penyampaian saya itu udah saya ulas, mana unsur pemerasan, mana unsur penipuan, bujuk rayu ya, yang bisa merugikan orang lain. Terus dari segi IT-nya sudah gitu, perdata itu apa, pidana itu apa, terus alat bukti itu apa, saya rasa udah jelas untuk kasus ini gitu. Ari. Jadi Ari. boleh ya. Ada tambahan ini yang mau ditanyakan, bisa nggak? Boleh. Nggak jawab, soalnya masih ada sosiologi dulu ntar. Ya. Oke. Jadi teman-teman, penyampaian saya itu aja. Mudah-mudahan penyampaian singkat ini bisa membuat terang wawasan kita. Jangan pernah takut melaporkan agar ada efek jerah dan tidak ada lagi korban-korban berikutnya. Ya, itu aja. Siap. Kalau ada kekurangan di dalam penyampaian, saya mohon maaf, dan insya Allah kita siap juga membantu sebagai posko setelah acara ini selesai ya. Kalau ada korban-korban, karena mungkin ada yang mendem, ada yang selama ini diam mencari siapa yang bisa nolongin saya. Selama ini saya diperas terus, uang tiap bulan saya habis untuk ya siapa tahu ada yang nyelip di sini, kan kita nggak pernah tahu Ustadz ya. Ya kan, tiba-tiba ini yang saya cari-cari selama ini, saya ini diperas terus selama ini gitu kan, siapa tahu begitu ya. Dan mudah-mudahan kita siap bantu di bulan Ramadan ini insya Allah ya kan, untuk nambah amal ibadah kita, untuk kita cari jalan keluarnya bersama. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Bang Ari, jazakumullahu khairan atas ilmunya, bermanfaat banget insyaallah, sangat-sangat bermanfaat. Nah, semoga bermanfaat juga buat diri Bang Ari, Amin ya Rabb. nah buat keluarga dan kaum muslimin secara umum ya. Karena sebagai pesan tadi yang disampaikan sama Ustadz kita, Ustadz Forkan, khairun nas anfa'uhum linnas, yang jadi manusia yang terbaik adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Dan ini salah satu motif atau moto daripada perjuangan hidup Bang Ari ya, setahu anak, selalu ingin menjadi bermanfaat untuk orang banyak. Amin ya Rabb. Ya, Amin. kita lanjut ke season berikutnya. Anak bukannya ngantuk ya, woi. Pikirnya anak ngantuk dong sama mereka. Anak tuh kurang tidur, tau nggak? Ustadz gantian di tengah Ustadz. Saya turun. Saya kecil lagi, saya kecil. Oke, siap. Pikirin anak tuh ngantuk sama mereka, tuh anak kurang tidur dibilangin. Gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyambut bulan suci Ramadan, dan kita, hati kita saling memaafkan. Bila ada salah yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, kita mari bersihkan bulan suci Ramadan yang kita. Untuk ini pungkas dari narasumber, dari Bang Ari, ya kan, dari host, dari Ustadz Fatal juga, semuanya kita bahasnya ke bucin ya. Apa sih artinya bucin itu? Kayak orang tuh kayak itu kayak berapa? Gitu. Ini memang bener-bener ya nomor 4. Emang bener.
kelakuan ya, jangan ganggu konsentrasi anak. biar nggak tegang. Nah, jadi kayak gini, bucin itu apa? Bucin itu ada 5 gitu. Bucin itu ada 5 perkara dalam nih. Jadi kalian yang punya 5 perkara ini berarti ciri-ciri kalian yang pada bucin. Bukan berarti bucin semua orang nggak ngerasain, semua ngerasain. Ana yakin di dalam room ini antum semua itu ngerasain yang namanya bucin. Mak, aku aja yang halu ngerasain bucin kok ketika dia pulang kampung. Itu pengakuan, harus ngaku ya kan. Kalian kalau kan bucin kalian tuh harus ada jalannya, alurnya yang positif gitu. Gak semuanya semua dibucin apaan tuh bucin kayak gitu. Bucin yang pertama itu adalah siap mengeluarkan uang buat pasangannya. Jadi kalian itu ini semua ya, buat semua dulu, kita bukan berindividu, buat semuanya, buat cowok ataupun anak tadi sudah bertanya sama narasumber itu cowok, dia korban juga, beliau mentransfer sama gitu. Jadi kebalikan dan bolak-balik dari kehidupan itu memang ada gitu kan. Jadi cowoknya ada, ceweknya pun juga ada, ya kan. Bucin dari lahir itu melahirkan, bukan bucin, ya kan. Jadi cowok itu bisa ngeluarin uang buat ceweknya, si cewek pun sama gitu. Itu adalah sifat kasih sayang atau sifat apa? Nah, di sini yang kita bahas yang pertama itu kita sebagai manusiawi ya kan, di saat ada orang minta tolong pasti kita punya, enggak sih? Kita berkantornya. Nah, itu sifat manusiawi sebenarnya, tapi tergolong bahwa di sini itu kebanyakan dari sifat baik seseorang itu digunakan buat ketidakbaikan kayak gitu. Jadi mereka itu mengasihnya dengan hal yang ikhlas, tapi dengan permintaannya itu secara modus. Di sini kebanyakan perempuan yang kena. Karena apa? Karena perempuan tuh hatinya luluh, hatinya pedih, hatinya tuh lembut. Sekeras apapun wanita, sejahat apapun wanita, itu masih dalam kelembutan gitu. Masih lembut, maupun dia kasar omongnya, biarpun dia dengan cara sok tegasnya kehidupannya, enggak, dia pasti dulu, iya, karena jiwa manusia, kalau jiwa manusia itu adalah jiwa dulu, tapi perempuan itu lebih sensitif, lebih sensitif banget. Jadi kalian perempuan, jadi untuk gimana caranya biar tidak cepat sama orang, ayo perempuan kita berpikir panjang, ayo perempuan kita lebih sensitif, selektif lagi buat untuk suatu pemikiran. Itu untuk pedoman perempuan. Jangan cepat mengiyakan segala suatu permintaan dari laki-laki. Ini kalian diaming-imingi, ini contoh tadi ya, katanya diajak nikah ya kan, diajak nikah ya dek ya, kayak gitu. Iyo, kayak gitu. Itu adalah salah satu perempuan yang ayo dong kayak gitu. Enak aja ya, perempuan nikah yuk, kayak gitu. Itu coba kalian berpikir panjang. Itu kalau ibaratnya nikah beneran enak. Nah, kalau dibohongin, sakit hati, lules, sedih, galau lagi, ujung-ujungnya perasaannya dimainkan, kalian itu lagi jadi korban. Di akhir-akhirnya ujung-ujungnya kalian susah move on, kalian sedih lagi. Itu hati kalian. Nah, disinilah kalian cepat mengeluarkan uang, kalian mengorbankan saudara, mengorbankan orang tua buat segala sesuatu yang belum tahu jelas apa manfaatnya dan tujuannya orang tersebut. Jadi untuk para perempuan, kalian lebih hati-hati lagi, kalian lebih waspada lagi, kalian lebih berpikir panjang sebelum melakukan. Jadi jangan mengiyakan permintaan laki-laki, jangan cepat mengiyakan, itu suatu pedoman perempuan. Jangan cepat mengiyakan. Kalau kalian ini ya. Karena perempuan itu memang luluh gitu. Jadi salah satunya tadi kayak banyaknya terjadi penipuan. Itu suatu penipuan ya Bang Arya kan? Suatu penipuan dari perempuan seperti itu adalah penipuan. Kalian itu adalah dari sifatnya yang memang lemah. Seperti itu dia masih lemah. Sama-sama. Nah, kebetulan juga laki-laki seperti itu. Ini narasumber tadi ada yang tadi sama beliau. Dia adalah salah satu narasumber yang memang benar-benar korban juga seperti ini. Itu adalah keluluhan hati. Jadi kita memang punya rasa juga. Tapi ini yang berisik yang mana ya? Ini jadi keresek ya. Ya, sama. Tuh, ya. Yang kedua bucin yang kedua itu untuk masalah
yang dia siap mengeluarkan uang sampai rela rugi, rela apapun. Seperti itu. Yang kedua ada mengabaikan pekerjaan. Jadi kalian bucin itu ada beberapa. Ini yang kedua. Yang kedua adalah mengabaikan pekerjaan. Jadi kalian mau seperti apapun itu gak bakalan. Yang penting kalian bisa membuat dia bahagia apa. Padahal kalian enggak, itu cuma dibohong. Kamu sayang sama aku? Iya. Kamu cinta sama aku? Iya. Tapi dianya enggak, bohong kayak gitu. Nah, terus secara psikologi ya, bisa nggak membedakan ya antara orang yang bohong sama yang benar itu ciri-cirinya apa secara ilmu psikologi biar teman-teman tahu? Nanti Nanti. kita bahasnya setelah kelima. Oh, setelah kelima, baik. Wah, Bang Ari nggak sabar ya, ini babak satu Biar gue juga nggak dibohongin, nanti gue dimodusin juga lagi. Senjata makan tuan. Ada 5 sih, Iya. ada 5 ya. Kita kupas nanti kita kupas. Iya. Ciri orang yang bohong, ciri orang yang bohong itu kita kupas Iya. nanti ya. Ya, sabar Bang. Ya, ini 5 nggak sabaran orangnya. Dia takut aja aku modusin ya kan. Iya. Lanjut. Lanjut ya kan. Oke, itu adalah pekerjaan. Jadi mereka tuh nggak peduli mau seperti apa, yang penting bisa melihat orang yang dicintai bahagia, padahal dia sendiri nggak disayanginya. Itu mengabaikan pekerjaan. Jadi di sini ada kalian semua yang mengabaikan pekerjaan, itu termasuk kalian yang orang bucin. Saya mau nyetrika, ternyata dia telepon, teleponan dulu, aku nyetrikanya nanti. Itu termasuk kalian yang bucin. Itu contoh dikit. Jadi laki-laki yang mau nyangkul pesawat, ternyata dia teleponan dulu, ternyata demi si Ono gitu. Itu termasuk kalian bucin. Bucin ya. Bucin. Kalian ya. Ya, ternyata host ketawa-ketawa kayaknya adalah salah satu yang bucin hari ini. gitu. Yang ketiga ya kan pelaku. Ya kan yang tiga selalu ada buat pasangannya. Dialah di mana pasangannya. Tapi itu ada aturannya gitu, ada aturannya. Kayak ini penting, ini enggak. Masa sih harus selalu ada dia kayak gitu? Enggak seperti itu. Intinya kalau memang kita cinta, orang yang cintai itu, bucin itu adalah efek dari saking cintanya kayak gitu, saking sayangnya, saking overnya kayak gitu kan. Jadi bisa seperti itu kalian saking overnya kayak gitu kan. Jadi cinta itu sebenarnya kalau kalian menyadari sendiri yang sisi positifnya seperti apa, itu tidak akan merugikan kalian sendiri. Itulah orang cinta sebenarnya. Orang yang sayang sama kita pun balik seperti itu, dia nggak akan merugikan kita. Kalau memang cuman hanya 1 kali 2 kali untuk permintaannya, 1 kali 2 kali untuk mengabulkan apapun yang dia minta, kalian bakalan akan kena. Itu bukan hanya cinta, tapi itu akan modusin kalian. Itu ya ciri-ciri buat itu. Kita harus memahami itu semuanya. Terus yang keempat, selalu mengikuti apa kata pasangan. Nah ini termasuk yang udah dari narasumber dari host tadi, itu adalah kalian yang selalu mengikuti pasangannya. Jadi apa yang diminta dikasih, motor dikasih, apa dikasih. Itu saking cintanya tadi, ibarat rasa itu tadi yang kembali. Saking sayangnya kayak gitu, saking nurutnya, iya kayak gitu. Kalian semua kayak gitu. Itu adalah sifat-sifat manusia sebenarnya. Tapi kembali lagi nanti kita pasti di akhir ya pasti itu kita uraikan dulu ke kelima. Terus yang kelima susah diajak main, dia nggak bakalan peduli orang mau ngomong apa, dia nggak bakalan peduli orang mau membicarakan dia tentang apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peduli orang ngomong sebelah kiri, dia buang sebelah kanan. Itu adalah salah satu orang yang nggak peduli orang di sekitar. Itu orang sekitar. Menurut dia ya udah biarkan mereka berkomentar dengan hak dia, yang penting kita bahagia katanya gitu. Padahal demi untuk kehidupan cinta itu sendiri tidak seperti itu. Cinta itu saling mengisi, bukan saling mencuri untuk mencari kenikmatan sesaat, bukan untuk mencari keinginan kalian masing-masing ataupun memorotin orang. Itu bukan cinta. Kalau kalian adalah salah satu orang yang pernah dimanfaatkan, itu bukan cinta, bukan sayang. Gitu. Tuh, untuk 5 uraian yang bucin karena. Nah, untuk sifat-sifat ini kita bahas sekarang. Untuk sifat-sifat orang yang memodusin kita,
satu ya kan, dia akan selalu berbicara manis. Satu nih buat kalian semua para perempuan dan laki-laki, itu akan selalu berbicara manis dan selalu membicarakan kita baik dan selalu menguji kita dan selalu bilang kita terbaik, terhebat, tercantik, termanis. Itu yang akan ada pertama kali orang yang akan modesin kalian gitu. Jangan dibilang Bang Arif ganti ya, padahal enggak kan, ada buktinya kayak gitu. Itu udah Tayang. itu modus awal. Jadi kalian yang merasa kalian awalnya dijunjung tinggi, dipuja-puja, jangan terlalu senang. Jangan senang buat dipuji, jangan senang buat selalu kalian dibanggakan buat orang lain, karena ingat suatu saat itu akan menjadikan lebukan buat kalian sendiri. Itu pertama ya. Yang kedua, orang yang ingin manfaatkan kalian itu ciri-cirinya yang seperti apa? Yang ingin memanfaatkan, ya, yaitu akan selalu berbicara tolong, tolong dan tolong. Ingat, tolong itu bisa banyak hal artinya, gitu. Tolong saya ini doang, tolong, tolong deh. Dan kalian sering sekali kan mendengarkan bahwa tolong itu banyak, ya, dalam bahasa tolong dong ini, tolong dong bisa nggak? Nah, itu udah salah satu modus. Salah satu modus buat, oh iya ini minta tolong ini, besok hari ini 1.000, ibaratnya ya, ini transfer, kita kasih contoh, kita transfer 1.000, sekarang 1.000, besok naik 2.000, besok lagi 3.000. Nah itu, di mana adanya permintaan tolong itu adalah adanya kesempatan juga. Nah, kalau dia nggak ada kesempatan, itu tadi awalnya mengenyukan kalian, membuat kalian senang, kita kalau udah dibuat senang sama orang, baik sama orang, mana sih kita bilang tidak? Ya kan? Nggak mungkin kita berbicara tidak tentang orang yang baik sama kita, orang yang support kita, yang adanya orang terlalu baik sama kita, itu cuma hanya modalkan omongan. Ini para perempuan nih semuanya, kalau udah dibilangin manis-manis, manja-manja apa-apa, lalu cepet bangga gitu, karena itu akan menjadikan bumerang buat kalian nantinya sendiri. Laki-laki pun seperti itu, jangan terlalu suka buat dipuja, jangan selalu suka dibilang hebat, karena suatu saat akan menjadi bumerang juga buat kalian. Kalian harus berpikir panjang segala sesuatu diberikan dengan panjang. Terus untuk gimana ciri-cirinya orang yang akan manfaatin kita, ya? Apa yang orang manfaatin? Dia akan selalu dekat sama kita. Udah itu. Orang yang akan manfaatin kalian itu orang yang dekat dengan kalian. Nggak mungkin orang yang jauh nggak kenal manfaatin. Itu orang yang dekat sama kalian, yang tahu dengan pribadi kalian. Jadi show kalian semuanya. Jangan cepat mengungkapkan jati diri kalian kalau memang belum kenal. Sebagai perempuan ya, sebagai perempuan ini yang dibilang sebagai perempuan, jangan cepet jangan cepet identitas kalian. Ingat, mereka ada kesempatan buat masuk kayak gitu. Dari itu semua, jangan cepet ngasih kesempatan. Nah, itu paham ya buat kalian ya. Ada yang belum paham, ada yang mau kayak gimana, ada kita ya tanya jawabnya itu. Dan yang keempat, ada gimana sih caranya kita bisa jauh dari dengan orang-orang yang seperti itu. Ini penting nih ya kan, kita penting banget buat para perempuan pada utih-utih nih. Gimana kita bisa jauh dari orang seperti itu, gimana sih cara mendeteksi orang yang bisa orang yang mau seperti itu terhadap kita. Ada dua ya kan. Yang intinya yang pertama, untuk kita bisa mengetahui bahwa orang itu seperti apa, itu tadi dengan cara menutup diri, jangan terlalu menutup diri sama orang yang baru dikenal otomatisnya, apalagi di dunia maya. Kalian mengungkap, saya di sini loh, saya di sini. Sebenarnya saya mengungkapkan diri saya di sini saja, perkenalan tadi malu. Cuman Ustadz Saud dari kemarin ngengkel-ngengkel. Sebenarnya nggak penting gitu kan ya, siapa gitu nggak penting. Yang penting penyampaiannya ya kan. Itu sebenarnya nggak perlu diuprek-uprek ibaratnya bahasa. Jadi kalian jangan mudah membuka identitas diri buat orang yang baru dikenal, terutama di dunia bigo atau media sosial. Itu akan membuat peluang. Itu hanya akan membuat peluang aja. Orang jahat, orang berniat nggak baik sama kita. Gitu. Nah, gimana cara menolak dengan orang-orang seperti itu? Dengan cara berpikir panjang. Sebagai perempuan, kita sebagai perempuan itu berpikir panjang. Jangan cepet ternyuh. Kenalin dulu orang itu. Pahami dulu orang itu, kenali dengan sosoknya yang sebenarnya, siapakah orang itu. Karena laki-laki yang baik, dia akan mengasih identitas dirinya kepada kalian.
dia nggak akan menyembunyikan dianya siapa. Itulah ciri-ciri orang yang baik yang awal. Dia akan ngasih tahu dia siapa, anak siapa, keturunan siapa, kerja di mana, dan satu identitas diri. Kalau dia anggota minta KTA, kalau dia orang awam ataupun bisa dibilang Wira swasta. ya swasta apa aja lah pokoknya kayak itu petani apapun itu mintalah KTP gitu. Terus KTP jangan mau KTP yang lama, KTP yang baru, KTP sebagai perempuan Yang kan punya berlaku seumur pedoman. hidup ya, yang berlaku seumur hidup ya. Kenapa? Iya. Karena secara logika itu kalau misalkan orang mau menikahi pasti nggak keberatan ngasih identitas itu ya. Ya benar itu salah satunya ya seperti itu. Nah jadi itulah jadi yang membuat kita supaya gimana kita aman di dunia media sosial itu dari Iya, diri benar, kita ya. sendiri. Jadi untuk semua perempuan dan semua laki-laki itu adanya peluang-peluang seperti itu adalah dari diri kita sendiri sebenarnya. Ya, diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita terlalu welcome sama orang, ya udah orang suka kali lah masuk. Kita dipuja-puja langsung besar kepala, suka kali lah dia. Oh ini orangnya kayak gini. Lemahnya di sini. Orang yang mau jahat itu tahu titik kelemahan kita. Tanya sama Bang Hari. Iya kan? Bang Hari yang ahli hukum nih kan. Dia orang yang mau jahat sama kita, dia pasti dia udah tahu titik kelemahan kita. Itu sama aja dengan orang mau mencintai kita yang dengan pura-pura, ya kan? Itu akan tahu kelemahan kita seperti apa. Apalagi perempuan yang dan untuk semuanya perempuan yang ada di room ini, biarpun untuk laki-laki yang di room ini yang pernah kena modus, kalian harus bangkit. Kalian tidak boleh berpikir bahwa semua orang itu sama. Itu nggak semua orang itu sama juga. Karena ada orang tuh makanya dari sekarang kalian kenalin orang yang di sekitar kalian. Orang yang kan jahat sama kalian itu bukan orang yang jauh, tapi orang yang dekat sama kalian. Itu karena adanya kesempatan. Jadi buat semuanya dari sini ada cukup, ada mau pertanyaan atau memang kayak gimana? Dari sini kalian pada tukar-tukaran KTP ya. Nanti habis ini ya acara ini selesai. Kalian yang memang benar-benar serius mau ngajak nikah, itu kalian tukeran KTP ya. Ya. KTP tahu identitas kalian di mana orang ingat ya. KTP ya? tahu. Kalau orang ngebaca kayak ada nggak yang itu KTP? Jangan asal-asal ngasih, tapi untuk orang yang mau ngajak nikah, maksudnya yang jangan modusin, mau modusin orang. Ya. Oke, sudah Ada yang cukup ya materinya ya. Oke, tanya jawab. Ini. Oke. Oke. Ya. Gue boleh bertanya. Bentar dulu, waktunya mau tutup dulu. Lu nggak sabaran juga lu. Udah tutup dulu untuk di sini untuk pertanyaan-pertanyaan nanti. Oh ya, kebetulan ya nanti ini ada buat semua viewer di sini yang ada nanti ada masalah tentang di media sosial. Bang Ari tadi udah memutusin bahwa grupnya itu nanti akan dibuat grup posko pengaduan korban sosial media. Jadi semua buat kalian di sini yang akan ada masalah ada apa nanti bisa langsung berkonsultasi Bang Ari nanti. Masya Allah. Terus untuk Gratis ya. ya, gratis ya. Gratis 24 jam. Mantap. Gratis Ya, 24 jam. Nanti ustadznya ustadz portal ada kan ada Bang Abdul ada ustadz Jadi juga. sisi hukum, Semuanya. sisi fikih, agama, psikologi gratis. Ya. Gratis kalian. Jadi kalian kalau artinya Biar nggak ada lagi korban-korban berikutnya. Lu kan korban. banyak di Bigo ini orang para bucin-bucin berkeliaran masih. Jadi biar yang jadi korban biar saya aja, kalian jangan ya. Nah, udah untuk kata penyampaian. Udah cukup ya? Ya. Untuk karena waktunya juga terbatas ya udah terlalu malam juga. Udah panjang lebar nih tadi penyampaiannya. Makasih buat semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan ditanyakan. Silakan hubungi admin-admin yang ada di bawah ya. Assalamualaikum Terima kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, ukti, ibu, apalah, ibu panjangnya emak, Kiki Clara. Terima kasih banyak atas penyampaiannya. Insya Allah sangat bermanfaat banget Amin. penyampaian dari pemateri kita hari ini. Ma. Dan sekali lagi jazakillahu khairan katsiran, semoga tetap jadi orang yang bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik untuk diri sendiri, untuk keluarga dan orang lain secara umum kaum muslimin. Ya, terima kasih ya. Ya.
demikianlah tadi 3 materi kita sudah menyampaikan. Kemudian juga termasuk narasumber juga tadi, dan tilawah juga dibacakan sama Pak Amrud. Sekali lagi terima kasih jazakumullah khairan katsiran atas waktunya. Dan tibalah kita dalam season yang sebelum akhir, yaitu season tanya jawab. Kalian boleh bertanya tentang segi agama, hukum ataupun psikologi. Boleh Oke. MC ya. Boleh banget. Tapi sebelum gue mau bertanya dulu nih sama Ustadz Mortal dari segi agama nih ya. Apakah ini udah kita buka ya season tanya jawab ya? Silakan yang mau bertanya typing di bawah silahkan. Dan tolong kerjasama admin ya, admin di app itu yang mau bertanya itu silahkan dicatat atau di apa. Jadi gini Ustadz ya, kan kadang-kadang kita ngebahas tentang bucin di sini ya. Kita ngebahas tentang bucin. Otomatis yang sering terjadi itu mengajak seorang ukhti untuk dinikahin. Nah sekarang kadang-kadang ukhti itu kadang-kadang bingung dia, para wanita akhwat yang diajakin sama cowok itu kadang-kadang bingung. Pokoknya gue akan nikahin lu, kalau bahasa ngomong 3 ya, gue akan nikahin lu tenang aja. Atau bahasanya yang lebih sopan misalnya, insya Allah saya akan nikahin kamu dengan izin Allah, jodoh nggak bakal kemana, kalau bahasa syariatnya kan gitu kan Pak Ari ya. Nah, kalau dalam pandangan Islam itu Ustadz Portal, ada nggak sih batasnya seorang wanita itu menunggu ketika dia dijanjiin untuk dinikahin gitu? Karena mungkin kelamaan dijanjiin sampai bertahun-tahun bahkan nggak jadi nikah. Nah, ada batasnya nggak dia Ustadz Portal? Sehingga wanita itu bisa ngambil pilihan, ngambil keputusan, yaudahlah nggak jadi, saya nikah sama orang lain aja yang sudah siap, nah, seperti itu. Silakan. Syukron sebelumnya. Oh iya, kata kecil. Gak ada suara ya? Gak ada. Temui sendiri kali. Antum mute kayaknya. Antum mute sendiri. Kayak ada tadi. Ya, alhamdulillah. Tadi pertanyaan bagus banget itu seperti itu. Jadi batasannya seperti itu. Kalau hanya sekedar omongan di antara pribadi berdua, di antara yang istilahnya punya hubungan, itu hanya dibilang janji palsu. Tapi batasannya itu ketika memang dia sudah menyatakan khitbah, menyatakan melamar dan bertemu dengan kedua orang tua, itu batasannya. Jadi ketika batasan orang dijanjikan menikah, dia sudah bilang dengan orang tuanya. Oh, secara fikih baru sah itu ya? Secara fikih kita ambilnya. Tapi kalau secara omongan begini, misalnya aneh sama hostnya, ntar aneh nikahin ente gitu. Boleh berpaling, boleh. Gitu. Jangan Ya, boleh berpaling ya, kalau cuman berdua gitu masih boleh berpaling. Contoh misalnya, kita tahu perempuannya lah namanya, ini Siti lah namanya lah. Siti. Ada ngomong, udah nanti aneh janjiin ente kita nikah gitu. Kapan? Ya nanti kalau udah waktunya. Karena ini kan hanya perjanjian antar pribadi, Batas bukan waktu dalam taruh. ikatan atau khitbah atau antara dua keluarga. Kalau memang ada batasannya ketika dia sudah mengkhitbah, mendatangkan kepada orang tuanya, meminta, ada batasan waktu gitu, seperti itu. Nah, batasannya seperti itu. Ketika dia tidak menepati, maka dia punya hak si perempuan untuk memilih calon yang lain karena ada batasannya. Maka khitbahnya fasad, rusak. Iya. Begitu. Tapi kalau hanya sekedar seperti ini, ya hanya sekedar bicara aja gitu. Bukan ada satu kesepakatan dalam hal syariat. Kalau di kesepakatan itu berarti boleh mendua dong si uktinya. Iya. Boleh, silakan seperti itu. Karena apa? Nggak ada kesepakatan. Karena belum ada ikatan ya? Belum ada ikatan. Ketika sudah ada ikatan, sudah ada khitbah, maka tidak boleh lelaki yang lain masuk ke dalam. Karena kalau ketika itu masuk ke dalam dia menerima, maka itu hukumnya jadi fasad, rusak khitbahnya, dan juga kena hukumnya juga haram juga, dua-duanya saling menyakiti, saling mengingkari janji jadinya. Karena sudah bertemu antara kedua orang tua, batasannya hanya di situ. Jelas. Tapi ketika hanya berbicara seperti ini, ya sama aja kita kayak orang jualan. Tangan panjang 5.000, tangan pendek 2.000, tangan panjang 5.000. Seperti itu aja. Oh gitu ya. Iya. Batasannya hanya di situ, batasan kerja khitbah. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Lebih kurangnya mohon maaf. Kalau ada yang kurang silakan yang
mudah-mudahan terkoreksi. Ya, silakan yang mau bertanya. Itu tadi ada dari Umi itu tadi batasan apa tadi Umi, ta'aruf itu berapa lama katanya. Nah, batasan ta'aruf tuh tadi Mei, ya. Itu berapa lama Ustaz? Batasan ta'aruf. Ya, itu kan, Batasan pacaran. Batasan waktu, iya, berapa lama, iya. Berapa lama dianggap Ustaz? dalam satu kesepakatan ketika khitbah. Memang kalau waktunya setahun ya setahun. Namanya khitbah itu, kalau sudah namanya khitbah, memang tidak boleh untuk saling berkomunikasi secara langsung. Dia harus ada, kalau bahasa fikihnya harus ada ilatnya, Iya. harus ada sahilnya, Oke. gitu. Ada penghubungnya gitu untuk mengetahui menyampaikan sesuatu. Tidaklah secara langsung. Kenapa itu baru proses khitbah, pengenalan. Jadi si lelaki ini mencari informasi dari teman terdekatnya si wanita atau kakaknya atau ibunya. Dia sering berbicara, nah gimana sih Bu si orangnya begini dia kalau di rumah seperti ini. Jadi yang memberikan keterangan faktanya itu orang yang paling terdekat, bukan Iya. orang yang jauh. Ketika ada yang mengatakan kayak gini, Ustaz, maksudnya dia itu ada yang mengatakan kamu nggak usah kenal aku dari orang lain, kamu cukup kenal aku aja, kalau mau taruh hanya sama aku aja gitu, nggak usah dari orang lain. Gimana tuh, Ustaz? Artinya Nggak bisa. dalam taruh itu Maksud Anda paham pertanyaan antum. Jadi nggak usah. Kalau antum mau tahu Anda harus dari Anda. Nggak bisa. Karena apa? Kebenaran itu, kaca itu terlihat oleh orang lain, bukan mengaca sendiri. iya. Perbuatan kita tuh pantulannya bukan melihat diri kita sendiri, tapi pantulan itu ada di luar, sekeliling kita, dari akrab kita, saudara kita. Itu yang mereka yang menilai, bukan diri kita. Kalau saya sendiri misalnya, ya saya bagus-bagusin, saya begini. Akhirnya nggak ada kejujuran di situ, nggak ada sesuatu tentang fakta tentang diri kita sehari-hari. Iya. Kalau anak-anak kita yang kalau Mungkin maksudnya gini, Ustaz. Mungkin maksudnya gini loh, suka bilang gini, kamu lebih percaya aku ke orang lain, kan biasanya gitu cewek itu. Atau cowok juga sering ngomong gitu ke cewek, kamu lebih percaya aku ke orang lain katanya, kamu lebih percaya aku ke dia katanya. Udah kalau kamu percaya dia, kamu nikah aja sama dia, kan gitu ngomongnya. ya kalau seperti itu ditabayunkan dari pihak yang pembicara yang mendapat infonya, ditabayunkan dengan langsung dengan orangnya, bertiga ngobrol, antum ngomong apa tentang Anda gitu, kapan waktunya, jam berapa, hal apa yang disampaikan gitu. Iya. Ya. Masya Kalau Allah. boleh teleponan nggak? Kalau udah taruh ya, kalau taruh boleh teleponan nggak? Ya kalau di dalam kitab yang ada baca karangan Said Al-Maliki itu Al-Hasani, bahwa sebagian sautun nisa itu adalah aurat. Mereka yang tidak punya istilahnya itu berupa bukti, baik itu misalnya bukti transfer uang atau bukti mungkin chatannya itu ketika dia diajakin dengan janji-janji palsunya gitu, PHP-nya dia itu sudah nggak ada bukti-buktinya, udah terhapus semua karena saking kesannya sama cowok ini, semua chatnya dihapus sama dia. Nah, bisa nggak si orang ukti maupun ikhwan gitu istilahnya itu, mau cowok mau cewek itu, bisa nggak kira-kira dia itu menuntut dengan bukti yang nggak ada yang kayak gitu, gara-gara dia keselnya itu semua bukti dibuang lah, atau chatannya dihapus karena nomornya diblokir dan sebagainya. Oke, ya. Di pasal 184 ayat 1 KUHP, Hukum Acara Pidana, itu alat bukti itu kan ada keterangan saksi, ada keterangan ahli, ada surat, ada petunjuk, ada keterangan terdakwa, ya. Bukti chat yang di print itu jadi alat bukti surat berdasarkan Undang-Undang ITE. Alat bukti print out digital elektronik itu bisa dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum, ya. Ini di Undang-Undang ITE, artinya itu bisa jadi alat bukti surat. Chat itu bukti petunjuk yang didapat dari mana? Dari cloningan. Jadi data itu diambil, yang bisa mengambil data itu adalah pihak kepolisian. Yang penting ada bukti permulaan bahwa chat itu pernah ada. Kenapa? Karena gini, ya. Ini yang harus teman-teman pahami. Yang namanya jejak digital, sekalipun sudah dihapus, itu tidak akan pernah hilang selamanya
selagi akun Google-nya itu atau akun yang digunakan untuk melekatkan media elektronik itu atau digital elektronik itu masih bisa diakses, ya. Jadi saya ulang, ya, apabila sebuah akun yang digunakan mengakses digital elektronik masih digunakan, maka jejak digitalnya tidak akan pernah hilang sampai kapanpun, sekalipun dihapus. Itu yang makanya polisi-polisi itu selalu bisa menangkap penjahat, terorisme, bandar narkoba, dan lain-lain, itu selalu ketangkap sama polisi. Kenapa? Karena memang jejak digital itu nggak pernah bisa hilang. Gitu. Nah, berkaitan dengan alat bukti yang udah nggak ada, contoh, kita komunikasi, setelah itu ngerestart HP, kejadiannya sudah lampau, terus tiba-tiba kita nggak rela, ini udah terjadi, ya, kita keselnya muncul karena apa? Karena ada korban lain yang kebetulan korban itu sahabatnya, misalkan, contohnya, ya, sahabatnya dengan laki-laki yang sama atau dengan perempuan yang sama, misalkan korbannya laki-laki, gitu kan. Nah, tiba-tiba dia ada inisiatif untuk melaporkan sahabatnya, dan sahabatnya pernah melihat atau pernah mengetahui juga kelakuan si pelaku memang seperti itu. Nah, berarti apa? Alat bukti saksi sudah terpenuhi, dan saksi di dalam hukum itu harus minimal 2 orang. Karena ada istilah unus testis, satu saksi dianggap bukan saksi kalau istilah hukumnya. Nah, kira-kira seperti itu. Udah terang ya, udah jelas ya. Kadang ada yang sampai saking trauma lah istilahnya itu ya, dari bucin, dengan ruginya dia dengan berjuta-juta atau mengeluarkan materi ataupun semuanya lah, itulah dikorbankan untuk si cowok misalnya, itu kan si bucin ini misalnya gitu, atau si pelaku PHP ini. Nah, sampai dia begini loh, ya udahlah, gue nggak bakalan lagi kenal, atau apa gue sih, saya nggak bakalan lagi kenal yang namanya cowok, saya udah nggak mau lagi kenal yang namanya bigo, saya udah nggak mau kenal lagi. Akhirnya dia murung, akhirnya di otaknya dia tuh kosong apa gitu. Nah, orang-orang seperti itu gimana dari segi psikologinya, kemudian bagaimana cara menasehati atau mengangkat ininya dia gitu, semangat lagi biar dia bisa lupa dan bisa membuka lembar baru dalam hidupnya kayak gitu. Untuk masalah kasus yang seperti itu kan, akhirnya dia ada kayak ketraumaan yang terlalu berlebihan, ya kan, dan itu dibilang kalau jadi psikologis itu istilah nilai. Nah, jadi seseorang yang memang punya titik kelemahan itu sendiri sampai itu bisa akhirnya ke mental, akhirnya bisa ke mental juga. Nah, untuk mengangkat orang-orang yang seperti itu, yang punya jiwanya akhirnya lemah itu, dengan mensyukur dia, dengan orang yang di sekitar, tentunya dia berkomunikasi kembali, tapi dia nggak mau main bigo lagi kayak gitu kan. Ibaratnya dia udah aku main ini karena di bigo ini udah banyak yang kayak gini. Nah, dengan orang-orang seperti itu adalah itu penguat pertama adalah orang terdekat kembali, orang yang paling dekat sama dia, yang bisa mengembalikan kembali ya mentalisme itu juga. Kalau memang ada psikologis di sekitarnya, itu bisa enak deket gitu, enak langsung berkomunikasi langsung itu. Jadi nanti ada bimbingan. Biar psikologis itu ada kayak cara-cara sendiri, cara merelakan badan, cara menghilangkan trauma itu ada sendiri gitu. Dengan ada gerak-gerakan yang memang membuat dia rileks. Ada contohnya itu adalah dengan curhat. Jadi kalau memang ada orangnya atau narasumbernya seperti ini, mungkin kita bisa praktek kayak gitu, bisa dengan cara ya, dengan cara gimana dia membuat dia nyaman kembali, dia beraktivitas kembali, dia menjadi orang yang punya kepercayaan diri kembali, terus kelelahan, penyuhan dari yang dia rasakan tadi, itu kan udah mengenai psikologis dia, dan itu bisa stres. Orang-orang seperti itu bisa stres juga kalau terlalu berlarut-larut, bisa stres. Oke, jadi intinya, jadi teman-teman yang punya sahabat, yang punya saudara, atau dia sendiri yang ada di viewers di bawah ini yang suka trauma, jangan lupa ya, nanti
DM ke ukti kalian cewek, nanti diajarin tuh tata caranya, nanti dimasukin grup bucin juga. Iya. Jadi kalau misalkan yang jadi korban bisa melalui ukti kalau untuk yang cewek. Kalau yang untuk laki bisa melalui Ustadz Saud, saya dan Bang PG dan Bang Ustadz Adi. Portal gitu ya. Gitu. Mudah-mudahan. Tapi ini ada kisah ya, ada kisah ada juga yang lucu. Jadi korbannya itu seorang laki-laki ada. Bahkan Oh, laki-laki juga bahkan KDRT itu ada korbannya laki-laki, Ustadz. Oh iya, percaya. Itu lucu. Nah, yang lucunya lagi kasihan kalau laki-laki yang jadi korban. Begitu dia lapor ke polisi, polisinya pada ketawa semua. Nah, itu yang jadi lucu. Jadi sedih jadi laki-laki ini, berat jadi laki-laki ini. Tapi serius loh, memang ada. Ini Karena fakta. narasumber anak Ya. itu adalah seorang cowok. Kalau cowok keluar uang kan wajar. Tapi ibaratnya kewajaran itu biskuit dalam kategori memang tidak ada unsur kebohongan. Wajar seorang laki-laki mengeluarkan uang untuk perempuan itu adalah wajar, tapi tidak ada unsur kebohongan. Contohnya seperti, aku butuh uang tapi buat ini sakit, padahal enggak. Karena segala sesuatu di permintaan dengan kebohongan itu tidak akan menghasilkan yang baik juga kan. Menurut agama pun seperti itu. Ntar butuh uang buat selingkuhannya lagi. Nah itu kan gitu. Kalau Ya kamu Allah, makasih banyak, syukron, di Jakarta, nggak jadi, nggak di sini. Nah, itu. Ya silahkan, ada lagi. Oh iya, tadi pertanyaan dari Mas Blangkon dulu ya, dijawab ya. Iya. Ya, ya Ustadz Tadi Portal. Ya. Mas Blangkon tadi nanya bagaimana cara ta'aruf yang sebenarnya. Terus apakah ta'aruf itu rangkaian khitbah? Kalau yang aneh pelajarin dalam bab nikah, ta'aruf itu hanya mengenalkan antara si calon wanita dan calon laki-laki, dan juga mengenalkan antara dua keluarga. Di situ Yang mengenal sepakat. siapa ya? Iya, tergantung. Yang kebanyakan kan laki yang mengenal untuk mengenal seorang wanita. Dari pihak keluarga atau dari pihak Dari pihak ketiga? keluarga, misalnya dia udah punya hubungan, contoh misalnya si Fulan, si A, si B, dia mau serius, ya udah kita taruh, dia bilang kenalnya memang gak terlalu dekat, hanya kenalkan gitu. Misalnya ada apa sih namanya kalau itu comblang lah gitu, nih bagus dia orangnya gini baik, ya udah dari pesan si wanita kalau memang dia serius silahkan taruh ke rumah, berkenalan dengan orang tua saya. Dan dia juga harus melihat sosok saya dan juga saya melihat sosoknya si lelaki tersebut. Ketika sudah sampai di rumah si wanita, maka dikenalkan, ini loh yang akan saya taruhkan, ini anak saya namanya si Fulan, pendidikannya ini, kerjanya di sini, sehari-hari dia seperti ini. Kalau memang mau lebih tahu banyak lagi, boleh tanyakan kepada ibunya atau kepada kakaknya. Dan pihak si laki-laki juga, oh saya terima segala sesuatu informasi yang saya dapatkan. Dengan ini saya memutuskan bahwa akan melanjutkan pembicaraan ini untuk khitbah, melamar. Jadi untuk pertemuan kedua, kalau memang di situ tidak suka atau memang tidak cocok, bisa diputuskan. Jadi bisa berangkaian, bisa menjadi khitbah, bisa juga tidak gitu. Apabila tidak, maka itu hanya terjalin menjaga tali silaturahim antara sesama muslim, umat Islam, seperti itu. Nah, pertanyaan gue gini Ustadz, tentang taruh sebenarnya yang Ntar Bang Ege. Soalnya ini udah jam 12 loh, mau pada istirahat. Mudah-mudahan nanti ada reality show yang kedua ya di room yang lain gitu. Ya, oke. Nanti kita bersambung. Harus Kedua gitu ya. Suruh cari materi lu. Season 2-nya. Biasaan lu. Kayaknya seru ya, kita lanjutkan nanti ya kan. Ya, Berapa teman-teman, kali kita ya. minta pendapatnya. Apakah menurut teman-teman acara seperti ini penting untuk kita gelar rutin atau cukup malam ini aja? Coba. Kita bahas realita aja gitu. Ya untuk sementara, untuk sementara sekali ini ya. Jadi kalau nanti ada yang request, nanti tinggal kontak-kontakan aja, komunikasi lebih lanjut lah. Yang jelas kalau kalian ada yang narasumber, teman-teman kalian ada yang
memang mengalami hal-hal yang sudah susah seperti ini. Ya, mau kita angkat temanya ya, nanti langsung aja hubungi manajer kami ya guys ya. Dan jangan lupa di subscribe, like, and juga share ya. Coba Bang PG mau promosi YouTube-nya nggak? Buat teman-teman kalian yang ada masalah itu bisa ngadukan, ibaratnya atau minta pertolongan yang mengenai media Iya, sosial, benar. ke Bang Ari, Betul. ke Ustaz Saud, ke ini ke Ustaz Fatal, dan ke semuanya deh ya, ke semuanya. Iya. Nah, bisa minta tolong, kita gratis di sini. Mumpung kapan lagi kalian ya kan ketemu sama Iya. orang hukum, bisa gratis. Biasanya kan masuk kantornya aja udah Iya. 300.000 ya, gratis kan ya. Betul. Hanya aja di channel. Terus buat teman-teman juga yang ada di sini yang punya produk, yang produknya mau kami promosiin di acara kita ini, endorse ya, itu juga boleh ngubungin manajer kita ya. Ya, Ya Allah. kita ada yuk. Ya udah, sebelum menutup, sebelum kita ini. Mungkin udah lelah juga nih. Iya. Iya, besok ya Allah, nggak terasa besok ini apa namanya itu puasa pertama ya. Semoga semuanya lancar. Amin ya Rob, amin. Semoga semuanya diberikan rezeki yang cukup. Amin ya Allah. Dan Amin, keluarganya. amin. Kemudian rezekinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Amin ya Taala. Allah. Selalu diberikan kesehatan. Amin. Terus puasanya makbul insya Allah. Amin ya Allah. Dan perbanyak ibadah terutama ketika berpuasa. Ya udah, sebagai penutup mungkin ditutup dengan doa oleh Ustaz Fatal. Ya. Amin. Enggak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah selesai seluruh acara disusun oleh hostnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dari narasumber seluruhnya bermanfaat buat Amin. diri kita, terutama untuk diri kita. Apa yang malam ini didapatkan segera dilaksanakan, segera diperbuat dengan kenyataan. Amin. Bukan hanya sekedar masuk kuping kanan, kuping kiri, besok tanya lagi. Seperti itu. Amin. Terapkan di diri kita masing-masing. Untuk hari ini yang didapat, nyatakan dengan perbuatan. Amin. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yufi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku dzalika wa bi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarruana wa taqassana wa ta'abbudana wa tamim tanfisana ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala lawza asrafna fatub alaina tawbah taghfiru kulla hawbah wastur lana awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mawludina wal ahlil wal ikhwani wal dairil khillani wa kulli zi mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimin ajma' amin rabbi atma fadlan wajudan manna la biktisabi minna bil mustafa rasulih nahza bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi antal habdi wa alihi wa sahbihi idadat wa sahbihi walhamdulillah ilahi fil badri wa talahi rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi amilna alladhi yanfa'una rabbi wafiqna wafiq ahlana wa qarabati lana fi dinana wa ahli qadri wa zakar rabbana wafiqna wafiqhum lima tarfadika wa lakwafi lan karama warzuqil kulla halalan daiman wa akhla atqiyahum lama nuhza bil khair wa nakfa kulla syar rabbana asilana kulla syurun wa qina bidhaka min ka'uyin wa qina rabbana kulla duyun qabla an tahtiyana ruslan manun wa ghfir sur lana anta akrama man satar wa sallallahu alaihi mustafa man illa haqqi da'ana wal afa bi kitabin fihi lin nasi shifa wa ala al kiram syarafa wa ala sahbil masabil wirar Allahumma bidak wa ja'alna mimma yasha'u ridha wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimma khalaqa amraka wa asal wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim Allahumma ladaina afiyah Allahumma ladaina afiyah Allahumma ladaina afiyah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin salatan tamla wa rabbika wa ta'ala harkatan asmak Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa
رفيع الشاء والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشاء والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشاء والدرج ربي فانفعنا ببركتهم ودنا الحسنى بحرمتهم وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين قبول Amin, amin ya Allah. Mohon maaf lahir batin semua. Sama-sama teman-teman, minta maaf lahir batin ya, minta maaf. Ya sama-sama. Maaf. Sama-sama. Jazakumullah khairan.